Ibu semuanya, dan tentunya juga Sobat Cipta Cuan, selamat pagi. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu semuanya ya, yang telah bersedia untuk mengikuti webinar kelas analisis teknikal pada hari ini nih. Nah, sebelum memulai kelas teknikal, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gavin Gumilang, itu nanti selaku moderator dan juga saya perwakilan dari tim marketing Ciptadana Sekuritas Asia ya. Dan juga telah hadir bersama kami, yaitu ada Bapak Asrul Husni, CSA. Halo, apa kabar Pak Asrul? Baik, Pak Gavin. Ya, sehat-sehat ya Pak? Ya. Oke, nah mungkin sebelum memulai acara, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk disclaimer-nya. Jadi untuk semua edukasi atau nama emiten yang disebutkan pada hari ini itu sama sekali bukan ajakan ya untuk membeli atau menjual saham tertentu. Jadi murni untuk edukasi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya langsung ke rundown acara hari ini. Kita akan dibuka dengan pemaparan materi analisis teknikal dari Pak Asrul, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab melalui kolom Q&A, bukan kolom chat ya Bapak Ibu. Kemudian nanti pertanyaan akan saya pilih dan saya bacakan, nanti langsung dijawab oleh Pak Asrul. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, sekian penjelasan dari saya ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Asrul. Ya, terima kasih Mas Gavin. Ya, perkenalkan nama saya Asrul ya. Saya bergabung di Ciptadana sebagai analis teknikal dari tahun 2019 ya. Sebelumnya saya lama sebenarnya di Bursa Berjangka dulu, awal karir saya di bidang paper market ini di Bursa Berjangka Jakarta, kemudian mulai bergabung di Bursa Efek itu tahun 2010 ya. Terakhir ini sekarang di Ciptadana. Yang saya dapat info dari Mas Yohanes bahwa ini Bapak Ibu ini bergabung dalam blue chip ya, artinya baru pemula, baru mengenal dunia trading ya. Oke. Mungkin untuk ininya saya akan share materinya. Ya, udah kelihatan Pak. Ya. Saya stop video aja ya. Oke. Ini saya kasih judul mengenal tiga teknik analisa chart pattern ya. Jadi ini baru basic banget gitu ya, mengenal analisa grafik gitu ya. Kenapa nggak bisa di scroll down? Oke. Ya, di sini pola chart yaitu bentuk pergerakan harga yang senantiasa berulang ya, dan mengisyaratkan sinyal utama untuk penerusan dan pembalikan tren ya. Jadi salah satu tools untuk menganalisa pergerakan saham itu ya kita gunakan analisa grafik atau analisa chart gitu ya. Ini menjadi titik dasar untuk kita ngambil keputusan untuk entry. Kemudian teknik ini bisa dilakukan juga untuk lakukan exit posisi gitu ya, bisa digunakan tanpa menggunakan indikator. Jadi analisa teknikal itu dibagi dua sebenarnya ya. Jadi ada yang namanya grafik, murni grafik, chart, kemudian menggunakan indikator. Jenis-jenis pola chart ini ada yang namanya continuous pattern ya, pola penerusan tren. Ini nanti selanjutnya nanti saya pendalamannya nanti di akhir ya. Kemudian ada reversal pattern atau pembalikan tren dan bilateral chart pattern. Ini dasar ya kenapa harus investasi atau trading di saham ya. Di antara beberapa banyak pilihan investasi, saham ini salah satu yang cukup menjanjikan ya.
asal kita bisa mau belajar untuk mencari menggunakan alat-alat atau toolsnya untuk mengambil keputusan dalam investasi atau trading kita. Nah, kenapa orang banyak pilih sebagai salah satu instrumen investasinya saham itu adalah karena di saham ini kita bisa dapatkan capital gain ya. Capital gain itu artinya selisih pergerakan antara posisi beli kita dan posisi jual gitu ya, di mana selisihnya itu positif gitu. Kemudian ada beberapa saham yang beberapa emiten yang kinerjanya bagus itu akan membagikan dividen. Dividen itu semacam keuntungan dari perusahaan tersebut ya. Dan itu angkanya variasi tergantung dari portofolio atau kinerja dari si emiten tersebut. Ya. Beberapa saham yang biasa bagi dividen itu biasanya saham-saham blue chip gitu ya. Oke. Terus gimana kalau kita udah pilih saham sebagai salah satu pilihan instrumen investasi untuk pengembangan modal kita, yaitu nasabah biasanya datang ke perusahaan pialang gitu ya, atau sekuritas, itu bisa dilihat di websitenya IDX ya. Kemudian pembukaan rekening itu sama seperti kita buka rekening di bank gitu ya, itu nanti akan dipandu oleh marketingnya. Kemudian kita bisa lakukan trading itu dengan dealing ya, ada dealing desk, atau bahkan sekarang yang udah cukup familiar itu adalah online trading ya. Dan kelebihan dari online trading ini ya, kita bisa lakukan secara mobile dimanapun kita berada selama ada platformnya dan ada koneksi gitu ya, ada koneksi internet ya. Kemudian produk pasar saham, jadi ini baru pengantar ya. Produk pasar saham itu ada saham, ada kupon, kemudian ada reksadana dan produk lainnya atau future option ya. Nah, sementara di sini yang kita fokus adalah di sahamnya aja gitu. Ini struktur dari pasar modal, yaitu di bawah naungan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada IDX, ada KP ya, Kastedian. Kemudian ini struktur pasar modalnya seperti ini ya. Ini basic banget, Bapak Ibu bisa baca ini nantinya saya bagikan di materinya. Kemudian di bagannya ya, jadi artinya bursa efek itu adalah market yang terorganisir gitu ya. Kalau kita belanja di market tradisional kan tanpa terorganisir ya. Cuma kalau di sini kan ada istilahnya ada wasitnya gitu, ada wasit untuk menjamin antara pembeli dan penjual, di mana pembeli dan penjual itu ya si penjual penjualnya itu memberikan efek dan si pembeli itu menyetorkan dana untuk membeli efek gitu ya. Kasarnya seperti itu dasarnya. Kemudian beberapa pasar sekunder di BI itu ada pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Ya. Ini satuannya dalam lot. Dan sistem penyelesaiannya itu ada T+2, artinya kita melakukan posisi beli itu setoran uangnya itu ada proses clearing itu nanti ke penjual itu dari T+2 dari posisi awal kita buka posisi, dan si penjual juga seperti itu. Kemudian sistem perdagangan itu menggunakan continuous action system, artinya suatu metode sistem perdagangan yang tawar belinya berkelanjutan gitu ya, ada bid over gitu. Dan ini karena ini market terorganisir dengan di bawah dalam IDX itu atau dalam bursa efek, ini jam tradingnya dibagi dua, yaitu sesi 1 dari jam 9 sampai jam 11.30. Nah, sebelum jam 9 itu ada namanya pre-opening. Pre-opening itu waktunya kurang lebih sekitar 15 menit ya, itu untuk membentuk harga pembukaan. Jadi dalam transaksi saham itu ada harga pembuka gitu ya. Harga pembuka itu dilakukan dalam 15 menit pertama sebelum bel berbunyi jam 9. Kemudian nanti di sesi 2 itu juga sebelum closing market, setelah closing market ada namanya pre-closing gitu ya. Jadi sejak COVID ini, jam trading di bursa efek itu diperpendek, yang tadinya jam 4.15 itu udah selesai, sekarang jam 3.15 baru selesai. Jadi ada pemangkasan waktu sekitar 1 jam ya. Nah, kemudian harga saham yang ditransaksikan itu dibagi dalam klasifikasi paksi harga gitu ya. Jadi ada harga saham dimulai paling dasar. Harga saham itu kan
di angka 50 gitu ya. 50 sampai ke atas gitu. Nah, itu dibagi faksi ini maksudnya kelipatan dari setiap pergerakannya atau per tiknya itu gitu ya. Jadi kalau harga sahamnya itu di bawah 200 itu pasti harganya 1 gitu. Artinya pergerakan kenaikan maupun penurunannya itu adalah satu rupiah gitu ya. Dan maksimum perubahan adalah 10 rupiah. Kemudian kalau harga sahamnya di 200 sampai 500, di rentang 200 sampai 500 itu pasti harga 2, kemudian 502.000 di 5 dan seterusnya ya, sampai paling besar itu adalah di atas 5.000. Itu pasti atau pergerakan ya naik turunnya adalah 25 rupiah. Nah ini contohnya seperti Astra ya, Astra itu kodenya ASI, itu vaksinnya 25 perak atau 25 rupiah. Kemudian ini RPI di bawah 1.000 ya, ini vaksinnya 5 ya, dimasuk dalam kelas di atas 200 sampai 500. Nah kemudian setiap kita melakukan transaksi jual beli itu ada yang namanya fee ya, fee jual dan beli itu beda ya, artinya biasanya fee beli itu lebih kecil ya dibanding fee jual gitu ya, karena asumsinya kalau jual itu kita jual untung, jadi makanya di fee jualnya akan lebih besar daripada fee pada saat kita melakukan posisi beli. Masing-masing broker itu biasanya ada selisih ya, cuma kisarannya rentangnya antara 0,15 fee belinya dan 0,28 sampai fee jualnya gitu. Nah, dalam perdagangan saham ini, pergerakan harian itu diatur ya, artinya tidak bisa harga itu bergerak seenaknya sampai tanpa ada batas harga limit tertentu ya, maupun untuk naik maupun untuk turun. Kalau naik namanya auto rejection atas, itu di bursa kita sekarang untuk auto rejection atas itu pastinya juga beda-beda ya, sekitar 20% ke atas ya, 20 sampai 30%, jadi tergantung dari paksi saham masing-masing. Nah untuk auto reject bawahnya, jadi dibatasin itu sekarang sekitar minus 7%, artinya dalam sehari jika terjadi pergerakan harga yang turun drastis sampai minus 7% terhadap harga closing kemarin, itu biasanya marketnya akan disuspend dulu ya, sejam, kemudian dibuka lagi. Kalau emang sentimen jelek itu di maksimum akan dilakukan lagi auto rejection bawahnya itu sampai minus 7% lagi gitu ya. Kalau untuk auto reject aksan juga seperti itu. Jadi kalau sudah terjadi auto reject aksan atas itu akan disuspend dulu 1 jam, kemudian dibuka lagi untuk dibeli auto rejection atasnya itu sebesar 20 sampai 35%. Jadi tergantung dari emiten atau sahamnya masing-masing. Nah ini kelompok harganya ya, kelompok harga untuk kita di auto rejection. Jadi kalau vaksinnya antara 200 sampai 5.000 itu auto rejection atasnya itu 25% ya. Kalau di atas 5.000 itu 20%. Ini beberapa saham blue chip ya. Jadi Bapak Ibu yang masih baru, yang masih baru mengenal dunia trading, kalau saya lebih saran untuk coba perhatikan atau hanya mengambil posisi itu di saham-saham yang blue chip gitu ya. Saham-saham blue chip itu ya kelebihannya artinya dia likuiditasnya tinggi dan emiten itu kinerjanya secara historikal itu cukup bagus gitu loh. Jadi karena kita beli saham ini kan kita beli bisnis gitu. Artinya kita beli perusahaan di mana kita percaya kinerjanya ke depannya akan bagus gitu. Nah, ini di Bursa Efek itu diklarifikasikan dalam LQ45, artinya 45 saham yang masuk ke dalam kategori valuasinya tinggi dan kapitalisasinya cukup besar dan likuiditasnya juga cukup besar gitu ya, cukup liquid. Kemudian, nah ini, jadi kapitalisasi pasar di Bursa Efek itu ya sampai sekitar 5,8 triliun gitu. Jadi ini saya ibaratkan sebagai seperti ya, saya analogikan seperti harta karun gitu ya. Kita kalau mencari harta karun di suatu tempat itu tentunya kita butuh alat kan untuk mencapai ke situ gitu. Apakah itu senter atau peta atau kompas gitu ya, supaya kita tidak tersesat dalam mencari itu. Nah, saya ibaratkan Bursa Efek kita itu seperti itu dengan
perputaran duit yang cukup besar untuk mendapatkan gain di situ, peluang atau potensi gain di situ, kita butuh alat kan untuk mendapatkan gain itu. Nah, salah satu alatnya adalah menggunakan analisa kan. Nah, analisa dalam saham itu sendiri ada secara umum tuh ada dua, yaitu analisa fundamental, di mana analisa fundamental ini kita menganalisis kinerja dari perusahaan tersebut ya. Dari analisa fundamental itu kita bisa lihat PE atau price earning-nya, kemudian BV-nya seperti apa ya. Jadi artinya kalau prospek ke depannya itu masih cukup bagus, itu layak kita pantau atau kita entry di situ gitu ya. Nah, kalau saya spesifik di analisa teknikal, jadi tools yang kedua untuk coba mencetak gain di saham itu ya menggunakan analisa teknikal. Kemudian yang ini tadi saya bilang analisa fundamental itu, kemudian analisa teknikal ya. Ini contoh dari report analisa fundamental yang dibuat dari Ciptadana ya. Jadi misalnya kayak emiten Sampurna itu yang dianalisa adalah laporan keuangannya gitu ya. Biasanya emiten itu mengeluarkan laporan keuangan itu per kuartal gitu, per kuartal. Kemudian dari situ dari beberapa poin-poin dari analisa fundamental itu orang bisa melihat valuasi harganya dia. Artinya secara kinerja saham Sampurna misalnya dihargakan di level harga 4.000 gitu ya, 4.000. Terus sekarang kita lihat di market harganya katakanlah sekitar 3.500. Nah, artinya harga di market itu rendah gitu kan. Kalau dia rendah ya artinya kita bisa untuk koleksi buy di situ, karena secara fundamental kinerja dia itu bagus dan fair value-nya itu ada di 4.000 ya. Itu secara simpelnya seperti itu untuk membaca analisa fundamental ya. Nah, ini di beberapa platform online juga ada yang memberikan ulasan secara fundamental ya, secara garis besar, cuma ini tidak begitu update saya lihat ya. Artinya dia tidak, setelah report kuartalnya itu ini masih report kuartal sebelumnya yang ditampilkan ya. Jadi beberapa poin dari analisa fundamental di sini kita bisa lihat ya. Ada EBIT, kemudian ada PER, ada PBV ya. Nah, jadi yang bisa dilihat adalah yang baris yang 3 di bawah itu ya, yaitu fair sama PBV itu gitu. Jadi kalau dia makin kecil biasanya itu menandakan bahwa peluang dia cukup bagus untuk kedepannya gitu ya. Secara garis besar seperti itu. Kemudian, nah ini baru saya masuk ke poin analisa teknikal. Gitu. Dalam analisa teknikal ini ada 3 prinsip dasar gitu ya. 3 prinsip dasar untuk kita melakukan analisa chart atau analisa grafik gitu ya. Yang pertama ini kita kenal dengan namanya Dow teori ya. Dow teori ini premis dasarnya itu ada 3. Pertama dibilang market discount everything, artinya gini. Setiap informasi yang berseliweran di saham atau di emiten tersebut itu udah tercermin di dalam grafik gitu. Jadi biasanya harga itu kan kalau dia belum ada sentimen baru yang datang, biasanya kan harganya sideways gitu ya. Setelah dia sideways, kemudian kalau memang sentimennya positif, dia akan membentuk uptrend gitu ya. Uptrend itu adalah suatu kecenderungan pergerakan harga untuk naik gitu ya. Biasanya orang sebutnya uptrend atau bullish. Atau kalau memang sentimennya negatif, itu kecenderungannya akan turun atau downtrend atau bearish. Jadi semua informasi yang kita terima, yang kita baca itu sudah tercermin dalam pola grafik nantinya. Kemudian premis dasar yang kedua adalah bahwa harga itu bergerak dalam suatu tren gitu. Tren itu adalah suatu kecenderungan gitu ya. Nah, di sini kita bagi tren itu dalam 3 fase waktu. Artinya ada primary trend itu tren utamanya dia gitu ya. Tren utamanya apa gitu. Kalau dia bullish ya artinya marketnya cenderung untuk naik gitu ya. Kemudian ada medium trend. Medium trend itu artinya tren yang terbentuk dalam jangka menengah ya. Kemudian yang minor itu adalah minor itu yang fluktuasi harian gitu ya, fluktuasi harian. Jadi
akan lebih bagus kalau kita mengetahui dulu arah tren yang primary-nya, yang primary itu yang utamanya atau yang major-nya kan. Jadi ibarat seperti gelombang laut gitu ya. Lebih bagus kita ikut yang namanya tren yang dalam fase gelombang yang utamanya dibanding yang gelombang-gelombang kecilnya gitu. Nah, kalau biasanya orang untuk main trading harian atau day trade itu biasanya dia akan cari minor trend ya, karena dia target dia hanya transaksi harian. Tapi untuk yang punya visi untuk ke depan untuk investasi, yaitu dia harus melihat primary trendnya atau gelombang besarnya seperti apa gitu ya. Kemudian ini belum bisa di scroll dulu. Nah, ini nanti saya akan lihatin di dalam khusus di grafik ya, ini ulasan sementara. Ya, di sini, ini kalau saya tunjuk pakai pointer mouse, bisa kelihatan nggak Mas Kevin? Kelihatan ya? Lihat Pak, kelihatan. Lihat ya. Nah, ya. Ini fase marketnya lagi konsolidasi ya, atau sideways. Jadi konsolidasi atau sideways itu artinya dia berada dalam kestabilan yang baru gitu ya, sebelum dia mendapatkan informasi atau sentimen barunya gitu. Pada saat dia mendapatkan suatu sentimen yang positif, yang bagus, ini harganya akan terdorong ke atas, akan dia breakout ke atas gitu. Artinya dia akan membentuk suatu tren baru gitu ya, yang dimana trennya bullish gitu. Sampai emang siklusnya selesai, dia membentuk uptrend, dan nggak ada sentimen positif baru lagi atau katalis baru lagi yang bisa mendongkrak harga ini untuk naik, sehingga terjadi konsolidasi lagi di sini ya. Di sini jadi artinya di sini membentuk fase kestabilan harga baru lagi ya. Pada saat ini nggak ada katalis baru lagi untuk mendorong dia ke atas, maka dia akan tembus ke bawah gitu. Dan ini tembus ke bawah ini akan mengindikasikan terjadi pola downtrend atau bearish gitu ya, seperti itu. Kemudian, ya jadi ini saya bilang ya, jadi kalau dari sini ke sini ini namanya primary trend, kemudian ini yang mediumnya itu di tengah-tengah ya, dan fase-fase konsolidasi itu yang namanya minor trendnya dia gitu ya. Nanti kita bisa pecah lagi itu dalam time frame yang lebih kecil, misalnya dari daily, dari weekly kita pecah ke daily, dari daily kita pecah lagi dalam bentuk jam-jaman ya. Itu biasanya di beberapa chat di platform online itu menyediakan time frame yang lebih kecil gitu. Kemudian, jadi prinsip dasar yang premis ketiga itu adalah history tend to repeat itself. Artinya kecenderungan yang terjadi di masa lampau itu akan berulang di masa kini maupun di masa yang akan datang. Maka itu dalam analisa teknikal orang mengidentifikasikan kira-kira pola-pola pembalikan itu seperti apa, pola-pola bikin tren itu seperti apa, dan itu dipercaya atau diyakini, sehingga nanti pada saat dia ngambil keputusan untuk tradingnya di masa akan datang, dia akan melihat histori pergerakan harga sebelumnya. Kemudian, nah, ini katakan ini time frame daily ya, pergerakan harga. Saya cuma mau bilang bahwa yang namanya fase bullish atau fase uptrend itu dia akan berjenjang naiknya, membentuk mulai dari bottom ya, harga low 1, kemudian dia bikin tren, kemudian ada koreksi secara teknikal gitu ya. Market itu tidak selamanya dia akan membuat tren naik gitu ya. Pasti ada fase di mana dia udah mulai jenuh beli, dan pada saat jenuh beli itu orang biasa melakukan aksi profit taking. Dari situ terjadi yang namanya technical correction atau koreksi secara teknikal. Nah, koreksi teknikal ini nanti ada tools juga untuk mengukur target-target dia koreksi gitu ya. Nah, pada saat dia koreksi itu secara teknikal, di mana sentimen yang positifnya itu masih oke gitu ya, sehingga harganya itu bergerak lagi ke atas dan membentuk di sini low 2 atau higher low.
artinya low yang lebih tinggi terhadap low yang pertama gitu ya. Jadi yang namanya fase bullish itu selalu berjenjang, artinya ada koreksi, ada low 1, low 2, kemudian ada bikin high 1 dan high 2, artinya pada saat dia mulai naik dari low 1 mencapai peak 1 itu atau high 1 terjadi koreksi, kemudian karena sentimennya masih bagus dia akan lanjut ke atas dan menembus level high 1 ini ya, sehingga membentuk high 2. Di high 2 ini terjadi lagi koreksi secara teknikal, dan di sini mungkin low 3, artinya low ini lebih tinggi dari low 2 atau higher low ya. Nah, nantinya dalam analisa chart pattern itu kita akan belajar membaca pola-pola candle ini ya, karena pola-pola candle ini bisa dijadikan acuan kita dalam mengambil keputusan untuk entry maupun exit gitu ya. Dan itu nanti ada materi tambahan kalau misalnya nanti setelah materi ini kita perdalam lagi ya, kita kulik lagi tentang analisa candlestick. Nah, sampai emang sentimen positifnya itu udah selesai, sehingga terjadi pembalikan arah gitu ya. Jadi dari sini high 3, kemudian dia bikin lower high. Nah, kalau udah bikin lower high ini, artinya dia udah nggak sanggup lagi bikin higher high, nggak sanggup lagi bikin high yang lebih tinggi dari high 3 ini. Itu udah ada indikasi awal akan terjadinya pembalikan arah atau reversal trend, yang tadinya trennya adalah bullish, terjadi pembalikan arah atau reversal menjadi trennya bearish gitu ya. Nah, dalam trend bearish ini struktur bearish itu akan terbentuk ya, ini seperti ini. Kalau dari struktur bullish itu kan higher low ya, kalau dari bearish itu akan terbentuk lower high, artinya high yang lebih rendah dibanding high sebelumnya. Nah, kalau udah ada formasi seperti ini, kita harus hati-hati untuk melakukan posisi beli lagi gitu ya, kecuali emang nanti dia ada indikasi untuk menembus ke high 3 lagi untuk membentuk high keempat gitu ya. Nah, high keempat itu ternyata lebih rendah dari sini, artinya dia tidak mampu menembus ini. Ini udah jadi sinyal awal akan ada terjadinya pembalikan arah tren yang tadinya trennya bullish dan teridentifikasi sebagai menjadi tren bearish berikutnya. Gitu. Kemudian apa sih fungsi teknikal, analisa teknikal itu ya? Tadi yang pertama ya tentu kita mau tahu ini harga sedang berada di fase apa gitu ya. Artinya pada saat kita melihat suatu harga saham gitu ya, kita harus tahu dulu ini harga sekarang ini, katakan di harga 3.000, di harga 3.000 ini saham ini berada dalam fase apa? Fasenya tadi yang saya kembalikan adalah yang tadi saya sebutkan, apakah dia di fase bullish, di fase bearish, atau di fase konsolidasi gitu. Nah, dari kesimpulan itu kita bisa mulai melakukan atau merencanakan kapan kita untuk entry, kapan kita untuk exit ya. Jadi fungsi analisa teknikal adalah mendeteksi harga itu sedang berada dalam fase apa. Kemudian dari situ kita bisa mendeteksi peluang untuk buka posisi dan tutup posisi atau exit posisi. Nah, dari situ dari pembelajaran kita tentang analisa teknikal nantinya itu kita bisa membuat trading system ya. Jadi trading system itu suatu aturan untuk kita bisa melakukan trading secara konsisten nantinya gitu ya. Jadi kita perlu kalau Bapak Ibu ingin mendalami terjun dalam dunia trading itu harus mampu nantinya membuat trading system. Jadi trading system itu yang tadi saya bilang bahwa itu adalah suatu mekanisme kita dalam membuat aturan kapan kita harus entry, kapan kita harus exit. Dan itu komponen-komponennya itu ada yang namanya risk management seperti apa atau money management seperti apa. Itu baru poin-poinnya ya. Jadi ini saya baru jelasin dasar-dasarnya. Kalau mau dikupas satu-satu ini mungkin butuh materi sendiri nanti untuk membuat bagaimana cara membuat trading system gitu ya. Artinya jadi kalau kita nggak punya alat dalam mendeteksi harga gitu ya, itu trading itu bisa dibilang kayak judi gitu ya, karena peluang naik atau turunnya 50-50 kan gitu kan. Nah, kita gunakan alat ini, analisa saya salah satunya adalah analisa teknikal, itu adalah untuk menaikkan probabilitasnya tadi naik 50-50, kita naikkan bisa jadi misalnya 70% atau 80% peluang dia untuk benar gitu ya. Jadi alat ini adalah membantu, bukan berarti ini alat ini bisa 100% membantu, karena tidak semua analisa kita juga bisa
tiap kita entry itu selalu benar gitu. Maka itu kita harus menggunakan yang namanya risk management atau money management gitu ya. Jadi nanti dalam trading system itu ada komponennya adalah aturan rules ya, aturan dasarnya kapan kita harus entry, kemudian kita mau ambil risiko di berapa, kita mau ambil target profit di berapa, jadi intinya seperti itu. Nah dari situ kalau kita udah nemukan cara kita entry dalam trading saham itu, sistem itu kita uji ke belakang gitu ya, karena ini saham-saham yang udah launching berpuluhan tahun yang lalu kan pasti ada historical datanya ada gitu ya. Nah dari sistem yang kita bangun, yang kita coba lakukan ke depan, kita uji dulu ke belakang gitu. Artinya aturan entry kita kalau kita uji di data-data lalu hasilnya seperti apa, probabilitas win-nya berapa, probabilitas loss-nya berapa. Nah itu namanya trading system ya. Artinya kalau itu perbandingan menang dan kalahnya itu katakanlah menang dari 10 kali trading, kita bisa menang 4 kali salah, tapi akumulasi hasilnya bagus, itu terletak dari money manajemennya gitu. Nah kalau itu kita udah lakukan uji ke belakang hasilnya bagus, sistem itu layak kita percaya. Artinya kalau kita layak percaya, kita tinggal ikutin ke depannya gitu, bahwa yang tadi prinsip dasar dari Dow Theory adalah bahwa harga itu historical repeat itself, artinya harga yang di masa akan datang itu akan menduplikasi atau mencontoh pergerakan harga yang sebelumnya gitu ya. Kemudian apakah tools analisa teknikal ini bisa memberikan 100% keuntungan? Tidak ya. Jadi nggak ada tools yang bisa 100% bisa selalu untung gitu. Dalam analisa fundamental juga seperti itu gitu ya. Jadi karena yang namanya tools ini fundamental maupun teknikal itu kontribusinya paling sekitar 5% ya, 5% kalau saya bilang gitu. 95%-nya itu adalah terletak pada psikologi trading kita ya. Jadi yang paling utama itu adalah psikologi trading dalam trading saham itu ya, karena di psikologi trading itu ada rasa ketakutan, ada rasa tamak segala macam gitu ya. Nah itu yang perlu kita perlu ada pendalaman materi juga nanti kalau mau serius dalam trading saham ini ya, terutama belajar tentang psikologi trading. Nah, kekurangan dari analis teknikalnya apa? Pertama, sifatnya subjektif. Jadi setiap analis teknikal itu bisa punya pandangan yang berbeda-beda ya. Acuan dia level support, level resistennya itu bisa beda-beda gitu. Karena tergantung dari tarikan garis yang dia ambil. Jadi kemudian kekurangan kedua, ini analisis teknikal itu benar-benar nggak ada noise tentang berita atau apa ya. Jadi murni hanya informasi yang kita dapatkan hanya dari membaca pola grafik, pola candle, dan pola-pola indikator nantinya. Kemudian, nah ini hampir sama kayak tadi ya. Ini namanya bullish ya, atau primary trend itu adalah bullish ya. Jadi di sini ada harga low ya. Ini sekarang katakan harga terakhir di sini ya. Ini kita tahu, kita baca bahwa ini masih dalam fase bullish gitu ya. Gelombang besarnya itu dalam fase bullish. Sampai kapan gelombang besar ini berakhir, kita katakan dia sebagai bearish. Pada saat nanti secara teknikal dia patah dari garis support line ini. Kalau dia patah dari support line ini, artinya primary trend-nya itu sudah berubah cenderung untuk jadi bearish trend gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu yang namanya gelombang besarnya atau primary trend-nya. Dari primary trend ini ada medium trend ya kan. Dari medium trend itu ada minor trend-nya itu di fluktuasi harian. Nah ini pada saat dia udah patah nih, kalau dilanjutin tadi itu dia sebenarnya patah di sini ya garisnya itu. Jadi ada analisis klasik ya. Kalau klasik itu hanya mengandalkan garis-garis gitu, menarik garis, artinya menarik garis support yaitu dari harga low 1 sampai ke low yang kedua sampai yang ketiga kan. Nah itu menandakan bahwa selama pergerakan harganya itu berada di atas garis support line ini, itu kita bilang bahwa dia berada dalam fase bullish ya. Nah biasanya secara teoritis kapan saatnya beli, yaitu pada saat harga itu mulai menyentuh di support. Jadi support line itu sebagai semacam level psikologis demand gitu. Artinya banyak
orang interest untuk melakukan posisi beli di kisaran level support gitu ya. Apakah setiap mendekati level support kita beli ya? Kalau secara historikal iya gitu ya. Tapi kalau dia berbalik arah, nah disitulah kita gunakan yang namanya manajemen risk atau proteksi posisi. Artinya pada saat dia tembus, yang kita tahu pada saat dia tembus akan ada terjadi pembalikan arah tren gitu ya. Maka itu kalau udah terjadi pembalikan arah tren, yang tadi kita pegang posisi buy, ya kita nggak mau ambil risiko terlalu banyak, kita batasin risiko di situ pada saat dia tembus dari support line ini gitu. Oke. Jadi kembali pada saat kita udah tahu bahwa harga itu dalam fase bullish ya, hukum yang berlaku adalah pada saat dia koreksi kita beli, koreksi dia beli, ya kita beli ya. Dan kebalikannya itu pada saat dia bearish, pada saat kita udah bisa mengidentifikasi suatu saham akan bergerak dalam tren bearish, pada saat dia mantul kita jual, mantul dia jual ya. Tinggal kita cari adalah level-level bottom dia untuk kita melakukan bottom fishing nantinya di situ. Jadi ini masih analisa klasik ya, dengan menggunakan tarik-tarik garis. Kalau resisten, jadi kebalikan dari support. Kalau support dari bawah ke atas, dari resisten line itu adalah dari top 1 ke top berikutnya yang lebih rendah gitu ya. Jadi ini adalah batas psikologis atau level psikologis orang untuk melakukan posisi jual. Gitu. Nah kadang kita udah tahu nih resisten line dari sini. Ini kita mau tunggu dia marketnya sampai sini kita mau jual, tapi dia bisa berhenti di sini. Nah ini kita juga nanti kita bisa perdalam ya, kita bisa lebih lihat lebih lanjut lagi ya dengan menggunakan level-level retracement-nya gitu. Jadi setiap dia membentuk puncak seperti ini, orang biasanya akan melakukan posisi jual ya. Jadi kebalikan dari yang namanya bullish, fase-fase bullish tadi. Nah, support dan resist itu selain kita bisa tarik secara diagonal dari top 1 ke top yang lebih rendah seperti ini, kalau yang ini namanya resistance line ya, bisa kita tarik juga secara horizontal. Horizontal itu kita tarik adalah berdasarkan harga tertinggi yang udah pernah kebentuk sebelumnya. Misalnya di sini level resisten, ya, ini kita tarik horizontal ke sini ya. Jadi pada saat dia tembus, kita harus waspada bahwa ini akan terjadi bullish gitu kan. Ya. Dan resisten yang ditembus itu nantinya akan menjadi support ya. Jadi support. Jadi harga itu kalau dia breakout dari resisten ya dan membentuk uptrend, itu suatu saat dia akan terjadi namanya pullback ya. Dan pullback itu artinya dia berbalik, ketarik lagi sampai ke level resisten yang ditembus, dan resisten ini sekarang menjadi support gitu kan. Dan di sini dicoba mantul lagi gitu. Ya, jadi ya poinnya adalah support line atau resistance line itu bisa ditarik secara diagonal maupun secara horizontal gitu ya. Artinya kalau cari horizontal untuk level support seperti ini juga, ini level support ya, level bottom kita tarik secara horizontal ke samping gitu. Nah, ada banyak bentuk grafik ya. Ada bentuk grafik bar chart, ada yang bentuknya garis atau line gitu ya. Ada yang namanya point figure, ada yang namanya candlestick. Nah, yang familiar orang lebih banyak menggunakan candlestick gitu. Kenapa? Karena candlestick ini cukup ampuh ya. Ini alatnya cukup ampuh untuk kita bisa mendeteksi kapan kita harus melakukan entry posisi, kapan kita harus exit ya. Dari pola-pola candlestick ini orang mengidentifikasi namanya ya. Jadi Bapak Ibu nanti ini saya udah kasih ada link-linknya ya kalau mau pelajarin tentang candlestick ya. Sebenarnya nggak perlu dihafal ya, cuma lihat modelnya aja biasanya seperti itu. Biasanya kalau harga candle ini kan dibentuk kalau udah semacam kesepakatan global ya. Kalau yang namanya candlestick itu hanya dibagi dua warna, hijau dan merah. Hijau itu artinya pergerakan hari itu naik gitu ya, harga opennya di bawah, harga closingnya di atas. Mungkin di tengah sesi ada terjadi harga lebih tinggi atau harga lebih rendah. Jadi formasi candlestick itu dibagi 4 ya. Ada harga open, ada harga high, ada harga low, dan ada harga close ya. Nah, masing-masing setiap hari fluktuasinya itu beda-beda kan. Ada yang bikin candlenya sempurna hijau ya, tanpa shadow di atas maupun ekor di bawah gitu. Ada yang bikin ekor di bawah. Kalau ekor di bawah ini artinya dia buka di sini, kemudian close di sini, di tengah sesi sempat terjadi penurunan harga,
kemudian di akhir sesi dia naik ke atas gitu. Nah ini kalau di sini namanya hammer ya. Nah hammer ini salah satu indikasi akan ada terjadi pembalikan arah gitu. Jadi orang banyak menggunakan analisa candlestick karena ini cukup ampuh ya, untuk membantu kita untuk mendeteksi pergerakan harga. Ini ada namanya inverted hammer, kemudian ada shooting star ya. Shooting star ini indikasi adanya pembalikan reversal trend yang tadinya pergerakannya bullish akan terjadi bearish. Inverted hammer yang tadinya bearish akan berbalik arah menjadi bullish gitu. Jadi seperti ini ya, analisa candlestick itu keterampilan kita adalah membaca pola-pola candlestick gitu. Nah, selain analisa candlestick, kita kombinasi dengan analisa pola grafik ya. Grafik itu seperti ini, tampilan secara umum ya gitu. Artinya dengan feeding data yang cukup banyak seperti ini ya. Nah, ini ada salah satu pola yang diyakini cukup akurat gitu ya. Artinya dari pola ini orang bisa tahu, bisa mengidentifikasi akan terjadi pembalikan arah yang signifikan nantinya ke depan gitu ya. Salah satunya adalah head and shoulder gitu. Artinya harga berfluktuasi sampai suatu saat dia membuat suatu head ya atau kepala di sini, kemudian di sini udah kebentuk shoulder kanan dan di sini udah ada shoulder kiri. Shoulder kirinya ini yang tadi kalau Bapak Ibu tadi di atas perhatikan, dia membentuk lower high kan, artinya high yang lebih rendah dibanding high yang ini gitu ya. Kalau udah ada tanda-tanda seperti ini ya waspada bahwa akan ada terjadi pembalikan tren gitu ya. Artinya tren naik dari sini mungkin nggak akan kuat untuk menembus ke level lebih tinggi lagi di sini gitu ya. Nah di sini yang namanya pola reversal trend yang cukup ampuh itu ya ini head and shoulder, artinya di sini shoulder kiri udah ada kebentuk, kemudian di sini ada kepalanya, di sini shoulder kanan udah kebentuk, tinggal konfirmasinya adalah pada saat dia breakdown dari support line ini, pada saat dia breakdown dari support ini udah memvalidasi atau mengkonfirmasi bahwa ini udah terjadi pola pembalikan reversal trend untuk jangka panjang berikutnya, dan ini kan terbukti ya, pada saat dia breakout ini harganya langsung turun dan dia nggak mampu lagi untuk membuat harga lebih tinggi dari shoulder ini lagi gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang harga itu ada tidak selama dia turun tren terus gitu ya. Ada suatu saat dia jenuh dan terjadi namanya pola pantulan ya. Kalau dari bawah ke atas, kemudian dia turun, itu kita sebutnya technical koreksi ya, atau koreksi teknikal. Tapi kalau dari atas ke bawah, trennya dari atas ke bawah dia bearish, kemudian dia mantul, itu biasanya kita sebutnya technical rebound gitu ya. Technical rebound itu biasanya kenaikan yang temporary atau kenaikan yang sesaat gitu, di mana marketnya udah jenuh beli, orang melakukan interest untuk melakukan posisi buy situ ya, dan kenaikan itu biasanya ada hanya sesaat atau temporary ya, karena ini dibilang temporary karena dia nggak mampu membuat level lebih tinggi dari shoulder ini ya, dan di sini dia pullback itu, istilahnya pullback itu level support yang dia tembus ya, dia tarik lagi ke situ kan, dan penarikannya itu tidak mampu dia untuk berada di atas support line ini ya. Ini suatu tendensi atau indikasi bahwa strong bearish-nya cukup kuat gitu, seperti itu ya. Jadi analisa grafik itu adalah seni cara kita membaca grafik ya. Kita mempelajari pola-pola grafik, salah satunya yang ini head and shoulder, kemudian kita membaca pola-pola candle atau mengidentifikasi pola-pola candlestick-nya. Kemudian kalau pergerakan reversal trend dari bawah, kalau yang tadi kan dari atas gitu ya, yang tadinya marketnya itu trend bearish terus trend bearish sampai suatu saat dia membentuk pola inverted head and shoulder. Ini kebalikan dari head and shoulder tadi ya. Kalau dari head and shoulder itu dari atas mau reversal ke bawah, kalau ini inverted head and shoulder dari bawah mau berbalik arah menjadi bullish trend. Di sini kebentuk shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan. Konfirmasi pola ini akan terjadi pada saat dia breakout dari resistance line ini gitu kan, sama ini. Jadi dia tembus, kemudian dia pullback dan dia lanjut ke atas. Dan nanti kalau Bapak Ibu bisa mengidentifikasi saham yang kira-kira akan membentuk suatu pola pembalikan ini, nah kalau menurut saya bisa lakukan buy and hold ya. Artinya buy and hold itu kita ambil posisi buy, kita bisa hold sampai target yang sejauh mungkin ya, karena pola pembalikan ini biasanya cukup signifikan pergerakannya.
pola-pola ini biasanya jarang muncul, tapi kalau sekali muncul, itu potensi gainnya cukup besar dan sangat besar kalau menurut saya. Tinggal kita bisa maintain posisi, artinya kita nggak akan goyang saat marketnya terjadi koreksi ya. Kadang-kadang kan kita kena koreksi dikit kita udah langsung ini gitu, udah langsung keluar gitu ya. Padahal ini suatu konfirmasi yang cukup bagus kalau kita hold posisi sampai emang benar-benar targetnya itu cukup jauh gitu. Nah, jadi tujuan dari kita belajar analisa teknikal itu adalah nantinya Bapak Ibu bisa membuat sistem trading ya. Sistem trading itu untuk setiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi misalnya saya create suatu sistem itu kalau saya kasih ke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nggak akan bisa menjalankannya karena dalam sistem trading itu lebih banyak ke faktor psikologi kita ya kan. Psikologi itu ya artinya karakter kita. Ada orang yang karakternya senang cuma bisa main day trade gitu ya, atau trading jangka pendek, karena kalau dia tahan posisi lama-lama dia nggak kuat gitu ya, itu karakter gitu. Jadi ada juga orang yang bisa melakukan entry posisi itu untuk saya mau semi invest lah, jadi artinya saya nggak akan terpengaruh dengan fluktuasi harian ya. Jadi kadang-kadang fluktuasi harian itu kan bisa naik turun, tapi target akhirnya sebenarnya masih ke atas. Nah itu ada orang kayak gitu. Jadi emang sistem trading itu nggak bisa kita paksakan kita punya sistem trading untuk jalankan orang lain gitu. Jadi lebih ke depannya kalau Bapak Ibu mau serius dalam trading saham ya, artinya nanti dari pengalaman sendiri ya, itu bisa bikin sistem sendiri gitu. Sistem sendiri itu yang cocok dengan karakter atau habit kita masing-masing gitu. Karena setiap orang kan karakternya beda-beda, Tapi poinnya adalah dalam sistem trading itu komponen-komponen yang harus kita tahu adalah ya pertama kita harus tahu gaya trading kita yang tadi saya bilang kan. Kemudian bikin aturan entry-nya. Aturan entry ini simpel aja, misalnya gini. Saya ambil dari pembelajaran tadi di atas ya. Misalnya dari support line gitu ya. Saya mau entry buy. Jadi bikin aturannya gini, saya mau entry buy kalau dia menyentuh level support ini dan dia mantul, udah gitu. Dan ada konfirmasi candle, katakanlah candle bullish-nya seperti apa. Nah itu satu aturan yang artinya yang udah kita tetapkan, nanti tinggal kita jalankan. Artinya kita menentukan aturan itu untuk diri kita sendiri kan. Kita mau entry seperti apa. Kalau itu nggak terjadi, artinya kita udah mempercayai aturan itu, tapi ternyata marketnya tidak mendukung, malah besoknya malah turun dan tembus ke bawah. Nah itu kita gunakan yang namanya manajemen risiko gitu loh. Kita mau ambil risikonya berapa persen dari posisi kita entry. Artinya kalau dia berbalik kita entry dan harganya berbalik tidak sesuai dengan harapan kita mau batasi risiko di tingkat berapa. Biasanya orang bisa menggunakan persentase, bisa menggunakan poin juga ya. Misalnya saya hanya mau ambil risiko setiap entry, risiko saya hanya minus 4%, risiko saya hanya minus 5% atau 3%, nah gitu-gitu. Nah itu kan tergantung dari ketetapan atau keputusan dari masing-masing trader sendiri gitu ya. Kemudian manajemen uang tuh gini. Jadi misalnya Bapak Ibu mulai melakukan trading dengan modal 50 juta gitu ya. Nah, dari 50 juta itu kita pecah dalam kita mau hanya trading katakan hanya 3 atau 4 saham atau 3 atau 4 portofolio saja. Jadi nggak mau lebih gitu ya. Nah, dari masing-masing saham atau emiten yang mau kita ambil itu berapa persen dana yang kita tempatin dari modal awal 50 juta itu. Nah, itu namanya manajemen uang gitu ya. Jadi bukan berarti 50 juta kita buka account 50 juta kita langsung beli misalnya saham Astra gitu ya atau saham BBRI sebanyak 50 juta. Nah, itu kalau saya rasa sih kurang bagus ya, karena pilihan dari harga itu kan banyak gitu ya, bukan hanya cuma di BBRI gitu. Jadi maka itu cuma jangan terlalu banyak juga, misalnya 50 juta 10 juta main saham Astra, 10 juta BBRI, 10 juta Adaro, atau 10 jutanya Waskita atau apa gitu ya. Kalau terlalu banyak juga nanti pusing gitu. Jadi lebih bagus fokus hanya 3-4 saham yang mungkin. Artinya gini, setiap saham itu, setiap pergerakan itu karakternya beda-beda gitu. Jadi kalau Bapak Ibu
hanya kenal atau dalami cuma 3-4 saham, nanti lama-lama tuh dapat sendiri itu namanya kayak semacam instingnya itu dapat sendiri ya, melihat pergerakan hari ini seperti apa itu nanti lama-lama tahu sendiri gitu. Jadi maka itu hanya fokus ya 3-5 saham mungkin ya yang perlu dicermati, dipelajari lebih dalam untuk mempelajari karakternya dia, pergerakannya seperti apa. Karena setiap pergerakan masing-masing emiten atau saham itu beda-beda, karakternya beda-beda. Nah, kemudian setelah yang tadi saya bilang, setelah kita tahu gaya trading kita seperti apa, terus sudah kita buat aturannya secara definitif, secara jelas ya. Jadi bikin aturan itu harus terdefinisi secara jelas gitu. Tidak abu-abu. Kemudian udah tahu exitnya mau apa. Nah, exit ini biasanya bisa berdasarkan persentase, bisa berdasarkan objektif dari grafik. Kalau objektif dari grafik biasanya di level resisten kita exit gitu ya. Kalau berdasarkan persentase bisa ditentukan di awal, misalnya setiap saya masuk saya mau ambil profit katakanlah minimal 5%. Ya kan? Kalau lebih bagus gitu. Itu harus sudah ditentukan dari awal. Jadi artinya kita membuat planning di awal sebelum kita entry. Nah, setelah kita buat itu, kita bisa lakukan backtest ya, artinya kita uji ke grafik sebelumnya atau data-data yang udah terjadi sebelumnya. Kan udah banyak nih, udah puluhan tahun ya, ada beberapa saham ini udah dibuka dari tahun 90 kali ya. Jadi data ke belakang itu banyak sekali gitu ya, dan itu bisa diuji gitu. Nah, setelah diuji ke data ke belakang, kita coba akan lakukan dulu yang namanya forward test. Artinya kita nggak usah masukin dana dulu ya, tapi saya mau uji sistem saya ini tentu butuh kesabaran gitu ya. Melakukan forward test ini biasa butuh kesabaran. Kira-kira kalau kita uji ke belakang hasilnya bagus, kalau ke depan gimana kira-kira? Mungkin kita butuh waktu 1 bulan 2 bulan, kita uji ke depan dulu deh gitu ya. Setelah kita uji ke depan ternyata hasilnya menduplikasi apa yang ada di belakang gitu ya. Kalau hasilnya bagus ya itu kita bisa lakukan untuk berikutnya. Kemudian kita perlu review ya. Setelah kita melakukan real money atau real trading, setelah misalnya 6 bulan atau setahun, kita bisa review dari sistem itu ada nggak poin-poin yang kita langgar gitu ya. Kira-kira kenapa kita langgar gitu ya. Karena kita buat aturan kan untuk diri kita sendiri sebenarnya kan. Nah, kenapa aturan gitu kita langgar, terus apa kekurangannya, apa yang perlu kita tambahin, nah itu perlu kita review gitu. Kemudian tulis aturan dan patuhi dan disiplin gitu. Jadi itu poinnya. Oke, mungkin sekilas itu ya. Kalau untuk nanti ada mau tambahan materi, saya lebih perdalam untuk kupas tentang analisa candlestick gitu ya. Jadi memang kita fokus untuk analisa teknikal. Jadi sementara ini dulu materi saya. Kalau ada tambahan nanti untuk di sesi berikutnya ya, Mas Kevin. Oke, baik. Terima kasih Pak Asrul. Materinya luar biasa insightful nih. Nah, mungkin lanjut ya ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin aku yang bacain ya, Pak. Untuk pertanyaannya, ini mungkin ada pertanyaan yang bukan untuk materi technical analysis, itu tentang biaya materai ini Pak. Ya. Apakah ada pengecualian nih Pak untuk biaya materai khususnya untuk para scalper gitu ya? Biaya materai maksudnya apa ya? Itu yang biaya materai 10.000 untuk setiap trade confirmation ya? Oh, saya kurang tahu tuh. Mungkin bisa bantu ya Mas Kevin atau Mas Yohanes, tahu nggak? Saya nggak pernah tahu itu ada biaya materai. Mungkin saya jawab ya. Kalau setahu saya trade confirmation yang di atas 10 juta ya Pak, baru kena materai 10.000 ya. Gitu. Jadi untuk yang masih di bawah 10 juta selama ini harusnya aman ya. Gitu. Dan itu pun mulainya nanti bulan Maret kalau mengacu dari peraturan yang terbit peraturan baru ya. Iya. Oke. Ini mungkin langsung ke pertanyaan kedua. Itu apakah bisa menggunakan teknik analisa dan timeline chart yang sama untuk semua jenis saham, Pak? Oke, Ibu Juliana ya. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Ini pertanyaan yang bagus ya. Cuma yang saya bilang tadi bahwa karakter dari pergerakan masing-masing saham itu beda-beda ya. Kalau kita makin sering lihat gitu, kita pantau, wah
kalau saham-saham blue chip misalnya, terutama saham-saham blue chip ya. Kalau kita udah nentukan level support utama, biasanya kalau dia koreksi sampai situ dia mantul gitu. Dan itu beda dengan karakter saham-saham yang lapis kedua atau lapis ketiga ya. Jadi maka itu saya bilang untuk yang pemula lebih baik fokus di saham-saham blue chip dan jangan keluar dari koridor LQ45 dulu gitu. Ya, karena ilmu-ilmu teknikal itu banyak yang berlaku di situ gitu ya. Beda dengan saham-saham lapis kedua, lapis ketiga itu kan istilahnya saham-saham gorengan ya. Kalau lapis kedua mungkin masih oke, lapis ketiga itu untuk pemula saya pikir sih kalau saya boleh saran ya hindarin dulu ya. Mungkin Bapak Ibu nanti akan dapat info dari teman-teman, wah ini saham ini mau digoreng, nah, jangan langsung percaya gitu loh. Mendingan belajar dulu gitu ya, belajar sendiri. Ya, karena gini, kita profit tapi kita nggak tahu kenapa bisa profit, itu juga percuma gitu loh, ya kan? Karena kedepannya pasti nggak akan konsisten gitu ya. Jadi lebih bagus tujuan kita ada trading itu adalah kita bagaimana kita bisa mencetak gain itu konsisten kan gitu kan. Sekali kita mungkin dapat info dari teman rumor, Bu ini saham ini mau digoreng nih beli ya, ternyata benar gitu kan. Terus kita profit gitu. Besoknya ternyata dapat gitu lagi, ternyata enggak ya. Dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan pada saat kita masuk di saham itu, harganya tidak sesuai dengan ekspektasi kita nggak tahu mau ngapain, akhirnya ya udah ngambang gitu dan floating loss-nya cukup dalam, apalagi kalau saham-saham lapis 3 yang pom-pom itu kalau dibantingnya, kalau kita nggak ketat dengan stop loss ya itu sayang gitu ya, floating loss-nya bisa jauh. Jadi kalau saya bilang ya setiap saham itu punya karakter masing-masing ya, tapi hukum-hukum dasar teknikal itu berlaku untuk di semua saham, iya gitu. Cuma kalau untuk di saham-saham yang lapis 2, lapis 3, biasanya itu banyak juga yang ditabrak sama dia ya, hukum-hukum dasarnya itu banyak yang ditabrak sama dia gitu. Artinya level-level support major, kalau di saham yang lapis 2, lapis 3 tuh tembus aja gitu kan. Tapi kalau di saham-saham blue chip tuh biasanya cukup patuh gitu loh. Jadi kalau kita udah lihat misalnya historical saham beberapa kemarin ya, Jasa Marga ya, kemarin itu ada supportnya historicalnya di sekitar 3.200-an atau berapa gitu ya. Kemudian kemarin ini nyentuh situ dan benar mantul gitu. Mantulnya itu cukup lumayan gitu ya untuk kita lakukan posisi buy di level support itu. Dan itu nggak bisa berlaku misalnya di saham-saham yang tadi saya bilang gitu. Jadi cermatin aja, pelajari dulu karakter masing-masing saham, tapi fokus di saham-saham blue chip aja dulu gitu ya. Betul. Jadi kalau bisa saya simpulkan untuk saham third liner gitu ya Pak, itu lebih mungkin kita tidak hanya mempertimbangkan untuk analisis teknikalnya aja gitu ya Pak, lebih ke misalkan ke bid offer atau ke fundamentalologi seperti itu ya Pak. Iya. Gitu. Nah lanjut, ini mungkin pertanyaannya masih mirip ya. Nah untuk entry emiten LQ45 itu sebagai investasi jangka panjang. Untuk entry emiten LQ45 sebagai investasi jangka panjang, indikator apa untuk melihat waktu yang tepat untuk entry, Pak? Sebenarnya kalau mau lebih lengkap ya, untuk kan tadi saya bilang toolsnya ada 2 ya, fundamental dan teknikal. Bapak Ibu juga perlu tahu fundamental, tapi nggak usah terlalu dalam gitu ya. Cukup tahu aja, misalnya punya siap broker kan selalu publish ya. Misalnya saham ini PR-nya berapa, PR value-nya berapa. Nah setelah itu kita lihat, wah ini harga marketnya sekarang di berapa nih, wah harganya sudah terdiskon cukup jauh. Nah habis itu baru kita lihat ke teknikal gitu loh. Jadi kita punya guidance dulu kan di fundamental, kemudian baru kita lihat ke teknikal, bisa seperti itu. Kalau mau murni sama teknikal, artinya murni teknikal itu murni melakukan mechanical trading gitu ya. Hanya info yang kita terima, kita baca itu berdasarkan apa yang terbaca di grafik. Bisa menggunakan tadi ya, pola candle, pola chart, atau indikator gitu. Nah itu, kalau mau murni seperti itu juga bisa. Jadi perdalam belajar dengan yang namanya, tadi saya bilang ya, baca pola candle, baca pola grafik secara utuh, kemudian gunakan beberapa indikator ya. Di setiap platform online itu selalu menyediakan beberapa indikator ya, seperti indikator yang paling sederhana dan klasik dan itu masih cukup ampuh dipakai orang itu adalah moving average gitu ya. Moving average itu pergerakan rata-rata harian ke belakang. Jadi ada yang pakai variabelnya 20, artinya kalau 20 itu pergerakan rata-rata
data itu 20 hari terakhir dibagi 20 gitu kan, harga closingnya dibagi 20. Nah, sehingga membuat suatu titik dan grafik yang namanya moving average. Cara baca satu simple moving average itu cukup simpel, artinya selama dia bergerak di atas itu tendensinya adalah bullish. Selama dia bergerak ke bawah itu tendensinya bearish. Nah, itu paling simpel gitu. Nanti kita tambah lagi konfirmasi apa berikutnya yang bisa kita lakukan, yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan, yaitu ya mungkin movingnya kita harus bikin 2 ya, atau kita tambahin indikator stokastik. Nah, itu nanti perdalam untuk di masalah materi di indikator ya, cara membaca indikator. Tapi kalau Bapak Ibu nanti lihat di platform Blue Chip itu ada grafik dan ada beberapa indikator ya. Ada banyak tampilan indikator di situ. Indikator itu intinya hanya tools yang membantu, jadi bukan suatu hal yang 100% benar, enggak gitu. Maka itu yang tadi saya bilang, semua orang bikin sistem trading itu enggak ada yang 100% itu tiap entry itu selalu benar, enggak gitu. Maka itu ada poin atau ada komponen namanya manajemen risk atau batasan risiko gitu kan. Jadi artinya kita punya modal 50 juta, tidak semuanya kita langsung pertaruhkan kan gitu kan. Maka itu kita harus ada manajemen uang ya kan. Misalnya kita pecah 10 juta untuk beli saham ini, 20 juta untuk beli saham ini gitu kan. Artinya dari situ akumulasi itu gimana caranya bikin sistem trading, akumulasi hasil akhirnya ke depan itu untung rugi tapi grafiknya naik gitu loh. Nah, itu kuncinya adalah di manajemen risk gitu. Oke, baik. Kalau dari Pak Asrul sendiri biasa sehari-hari menggunakan indikator apa ya, Pak? Saya yang paling utama apa gitu, Pak? Saya jadi gini, logika berpikirnya flowchart berpikirnya itu pertama lihat yang tadi saya bilang ya. Kita begitu ngelihat grafik, harga sekarang itu berada di fase apa gitu. Betul. Oke. Nah, dari situ kita bisa mungkin lebih percaya lagi. Kalau dia mau dari fase sideway-nya di range berapa gitu kan. Fase sideway-nya range berapa. Artinya kalau sideway itu harganya bolak-balik di rentang harga yang di situ-situ aja gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu itu, ya udah kalau kita mau trading ya trading jangka pendek gitu kan. Karena potensinya kreatif. Sampai suatu saat dia breakout. Jadi bisa kita lakukan trading jangka pendek di fase sideway atau tunggu dia benar-benar breakout untuk memberikan indikasi atau arah yang lebih jelas ke depannya. Karena yang kita percaya pada saat dia breakout dari suatu fase konsolidasi atau sideway itu biasanya momentum bullish-nya cukup signifikan gitu. Nah, kalau indikator saya hanya menggunakan moving, saya pakai moving average 2 ya, bukan yang crossover, tapi saya bikin movingnya yang satu pakai harga high, satu pakai harga low, jadi kayak semacam terowongan aja gitu. Nah, itu saya pakai untuk mengidentifikasi kalau dia nyebrang ke atas ya udah indikasinya bullish. Nah, pada saat kita tahu yang tadi saya di awal kasih penjelasan itu ya, kalau kita udah tahu udah ada indikasi dia bakal bullish, ya udah pada saat dia koreksi kita melakukan buy, pada saat dia koreksi kita melakukan buy gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu pada saat dia bearish, kita mau cari bottom fishing ya pada saat dia naik, kita langsung akan jual karena kita tahu dia kenaikan hanya technical rebound gitu, seperti itu. Sampai suatu saat emang marketnya terkonfirmasi untuk membentuk berbalik arah menjadi bullish. Kemudian bagaimana menentukan support dan resisten ya? Saya boleh tampilin ini ya, Mas? Boleh, Pak. Boleh tampilin chartnya. Ke chart aja langsung ya? Ya, boleh. Sekalian ini, praktek. Saya tutup dulu. Oke, lucu ya. Ini saya bisa menggunakan MetaTrader ya. Ada beberapa chart juga, tampilan chart juga yang bisa dilihat, yaitu bisa di tradingview.com atau investing.com ya, atau chart Nexus segala macam, atau di platformnya Blue Chip juga ada grafiknya, tapi biasanya akan lebih biasanya orang menggunakan yang lebih lengkap ya, yang lebih enak dilihatnya itu biasanya di Metastock atau di chart Nexus ya, seperti itu. Jadi ini saya mau
liatin. Oke. Nah, ini saya bilang saya hanya menggunakan indikator moving, dua moving ini ya, dua moving. Jadi ini moving ini saya pakai time period-nya 55, artinya 55 rata-rata pergerakan 55 data ke belakang ya, dibagi 55 gitu ya. Dan saya pakai harga high, harga tertinggi pada saat kejadian hari itu. Jadi 55 data harga tertinggi ke belakang ya, dijumlahkan kemudian dibagi 55 sehingga dia membentuk ini gitu kan, yang hijau ya. Kemudian yang merah saya pakai sama 55, metode saya sama, saya pakai simple, tapi ini flash bill-nya saya pakai yang low, artinya harga terendah pada saat itu. Nah, biasanya orang menggunakan yang namanya cross ya, moving cross. Kalau moving cross itu biasanya suka delay gitu loh, maka saya pakai yang ini aja, yang dua ini. Artinya dari dua ini saya cuma melihat secara kasat mata, oh dia berangkat di atas moving, oh udah indikasinya dia bullish, oh dia nyebrang di bawah moving, oh indikasinya bearish, gitu aja, ya kan? Nah, Bapak Ibu lihat ya, kalau kita menggunakan hanya indikator moving aja, tanpa kita tahu fundamental seperti apa, jadi murni apa namanya? Teknikal ya. Kalau diuji ke belakang, ini hasilnya profitable loh, profitable. Jadi pada saat dia di bawah udah kita jual ya. Jadi dari sini ke sini kita nggak ada trading kan, kita hanya murni menggunakan sistem trading namanya moving ini ya, dua kombinasi moving ya, dengan aturan dasar, dengan aturan yang saya definisikan adalah pada saat dia nyebrang di hijau saya beli, dia nyebrang di bawah saya jual, udah itu aja gitu kan. Nah cuma frekuensinya kan tradingnya jadi jarang gitu kan. Nah itu emang kembali ke karakter. Kalau mau agak cepat ya mungkin time periodnya akan diperkecil jadi 1 jam. Nah pada saat di sini saya beli ya. Kapan saya jual? Kalau saya hanya menggunakan ini simpel aja ya, untuk membuat satu sistem trading itu betapa mudahnya gitu ya, dan nanti itu bisa difilter lagi dengan menggunakan analisa candle, dengan manajemen risiko atau manajemen uang gitu ya. Kalau hanya pakai ini aja, rule simpelnya adalah pada saya nyebrang di sini saya beli. Kapan saya keluar, mau keluar dia taking profit atau mau keluar dia cut loss, pada saat dia nyebrang ke bawah, udah. Jadi dari sini ke sini kan saya untung gitu kan. Artinya dari sini saya untung gitu kan. Pada saat dia nyebrang sini udah saya keluar. Artinya di sini ada gain kecil. Di sini nyebrang lagi saya beli. Kapan saya keluar? Jadi saya bikin rule-nya nyebrang atas, nyebrang bawah aja gitu ya. Nyebrang atas dia beli, exit-nya kapan? Pada saat dia ke bawah, di sini saya keluar di sini. Walaupun sempat merasakan floating potensi profit di sini ya, tapi ini kan baru aturan dasar aja, kan tinggal kita kombinasi atau kita modif lagi kan nantinya gitu. Kalau kita menggunakan, kalau mau cari profit yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi nggak aturan dasar ini aja kita udah profit gitu. Di sini jual, di sini beli lagi, keluar di sini. Ya mungkin dari sini cut loss kan. Dari sini cut loss, ya kan? Karena beli di sini, jualnya di sini gitu kan. Bukan dijual di sini ya. Kemudian di sini beli lagi, ya. Beli lagi di sini jual, beli lagi. Nah, ini kalau pakai moving itu, ini sistem yang trend following gitu, dan dia kejelekan dia, kita akan menderita kerugian pada saat marketnya sideways atau konsolidasi. Kan kita nggak pernah tahu kapan market itu konsolidasi kan, kapan market itu yang kita tahu pada saat dia breakout dari side konsolidasi ya dia kan bentuk satu uptrend gitu. Jadi kita hanya murni kayak bikin kacamata kuda aja gitu, pakai indikator moving aja udah gitu. Jadi di sini kita akan menderita kerugian beberapa kali mungkin ya, tapi kerugiannya nggak akan besar gitu ya, karena fluktuasinya nggak begitu lebar juga ya. Sini kita beli, sini jual, beli lagi, kini ke atas lagi, sampai suatu saat marketnya menjanjikan gitu, memberikan potensi gain. Jadi kalau yang namanya sistem trading itu kalau kita udah yakin, kita percaya aja gitu dengan sistem yang udah kita buat, karena suatu saat marketnya pasti memberikan janji seperti yang udah pernah kita uji ke belakangnya gitu ya. Jadi seperti ini, di sini kita kena bolak-balik, di sini kita beli lagi, akhirnya keuntungan ini mungkin bisa menutupi kerugian yang di sini kan gitu. Jadi seperti itu. Nah ini salah satu simpel aja. Jadi kalau mau dikombinasi ya bisa pakai, saya mau cari TP-nya katakanlah 10% lah setiap saya entry ya, mungkin bisa. Gitu kan.
Pokoknya suatu market itu pasti menjadikan suatu yang namanya uptrend yang cukup panjang gitu loh. Cuma kan kita nggak tahu kapan. Jadi analisa teknikal bukan menjawab waktunya gitu ya, tapi kita hanya mengikuti ritmenya aja, pergerakan ininya dia gitu kan. Seperti itu Mas. Ini kalau mau kombinasi lagi ya pakai apa? Belajar analisa candle gitu ya. Seperti ini nih. Ini kalau kita mau, ini kan sayang nih sebenarnya. Kalau cuma menggunakan ini doang moving, kalau harga lagi bearish kan kita nggak ada trading ya. Tapi kalau kita mau cari pakai analisa candle, kita bisa lakukan trading di sini, misalnya di sini ya. Di sini ada beberapa pola-pola candle yang bisa memberikan potensi dia rebound gitu ya. Ini suatu pola candle juga nih. Ya, inverted hammer ini suatu pola candle dia akan ada rebound. Kita entry di harga closing ya gitu ya, harga closing pada saat dia membentuk pola inverted hammer itu. Risk kita di mana? Di harga low-nya dia. Jadi artinya kalau besok harganya tembus ini ya udah kita cut loss, tapi kalau dia berangkat ke atas ya udah kita bisa take profit kan. Nah, di sini kan kita tahu, ya tadi saya bilang pada saat kita tahu bahwa marketnya udah bearish, kita pegang buy itu jangan lama-lama gitu. Karena kenaikan itu hanya temporary ya. Kecuali emang nanti dia udah berangkat nyebrang di atas moving gitu. Itu baru kita ada indikasi untuk melakukan buy and hold bisa. Tapi selama dia pergerakan di bawah, yang tadi saya bilang hukum yang berlaku adalah hukum bearish. Hukum bearish itu adalah pada saat dia mantul akan terjadi pola turun lagi gitu. Jadi kenaikannya hanya atau reboundnya itu hanya sesaat atau temporary. Oke. Gitu Mas, ada lagi nggak? Oke, baik Pak. Mungkin ini tadi ada pertanyaan. Support resist ya, cara menggunakan support resist ya. Jadi kalau support itu tadi saya bilang bisa ditarik dengan dua cara ya. Pertama dari bottom, ini secara horizontal kita bisa tarik dia support di sini ya. Jadi supportnya bottom itu 390 ya. Selama dia nggak tembus di bawah ini, ya kita masih melihat dia untuk peluang dia untuk naik gitu ya. Atau ditarik secara ini setelah kebentuk lower high ya, artinya higher low, low yang lebih tinggi dari ini ya. Pada saat dia berada di titik ini kita tarik dari bottom ini ya, bottomnya di 319 kita tarik ke sini gitu. Ya kan? Udah ini kita tinggal extend aja ke atas. Nah, ini adalah support itu. Artinya gini, hukum yang berlaku adalah hukum bullish ya. Hukum bullish itu adalah pada saat kita udah tahu dia berada dalam pergerakan harga di atas support, setiap dia terkoreksi mendekati level support itu kita beli kan gitu kan. Di sini dari sini kita udah dapat, dan ini pada saat di sini mantul udah kita beli. Karena pada saat di sini kita beli risiko kita kecil gitu. Artinya kalau ini dia berbalik ke bawah, tembus ke bawah, risiko kita mungkin nggak akan nyampe 2-3% ya. Kalau dia tembus ya. Jadi misalnya kita tinggal tunggu tambah dengan konfirmasi pola candle. Di candle mana kita akan masuk? Misalnya di sini ya, hijau ini. Di hijau ini kita masuk ya, karena ada tendensi dia udah mulai rebound ya. Dari tren turun jangka pendek ini dia udah mulai rebound, dan ini udah mendekati support. Jadi kita dapat 2 konfirmasi di situ ya. Minimal paling nggak 2 atau 3 konfirmasi yang kita dapat, kita layak untuk entry gitu ya. Dalam analisa teknikal sih oke gitu. Dalam kita dapat konfirmasi di support, kemudian dapat pola candle-nya bagus, ya udah masuk aja. Tapi kan bukan berarti itu benar gitu. Maka itu kita gunakan yang namanya batasan stop loss ya. Stop loss-nya di mana? Ya di bawah support ini kan. Jadi risikonya kecil. Tinggal ngukur targetnya adalah di sini ada gap, ada resistance terdekat menuju ke sini. Nah, kadang market itu kan kita nggak pernah tahu. Ada yang dia langsung rebound 2-3 hari dia rebound gitu ya. Tapi kadang ada yang berfluktuasi dulu ya, kadang-kadang begitu. Tapi selama kita setia dengan Maaf Pak, suaranya hilang Pak. Halo? Ya. Udah ya? Oke. Sempat hilang tadi Zoom-nya? Iya, sempat hilang. Udah ya, udah muncul lagi ya. Jadi selama kita setia dengan rencana trading kita di awal, ya tinggal kita jalanin. Artinya
kalau dia tembus ke sini aja saya mau stop loss, kalau enggak ya saya akan taking profit ya, taking profit saya bisa letakkan di level resisten terdekat dulu ya, karena saya masih yakin ini masih bullish, masih bearish gitu ya. Nah, nanti ke depan tuh bisa belajar tentang namanya trailing stop ya. Trailing stop itu artinya gini, kita menunggangi dia tren ya. Kalau kita percaya bahwa dia bakal naik ke depannya, kita tadinya risiko kita di sini, nanti pada saat emang benar harganya naik dan target kita masih jauh di atas, kita tinggal trailing aja, nanti kita maintain posisi kita gitu kan. Jangan sampai potensi keuntungan kita jadi berbalik jadi minus gitu, itu namanya trailing. Dan itu bisa melakukan itu adalah dengan berlatih gitu loh. Jadi nggak bisa dibahas secara teori aja, berlatih itu ya di depan layar gitu ya. Cara melatihnya gimana ya? Harus kuat, siapkan mental gitu. Artinya kita udah punya target, katakan ini saya yakin nih mau balik ke sini nih, ke resisten ini ya. Tapi kan kita nggak tahu kapan kejadiannya kan. Sementara pergerakannya selalu berfluktuasi. Yang kita tahu pada saat harganya berbalik di sini ya, saya cut loss saya pendek. Tapi kalau arahnya benar, stop loss saya naikin gitu. Saya naikin yang tadinya minus 3%, saya naikin jadi plus 2% gitu ya. Karena saya mau cari target katakan 20% ke sini gitu kan. Misalnya seperti itu. Nah, itu harus dilatih itu. Jadi melatih trailing untuk menaikkan trailing itu yang susah gitu. Tapi ya artinya semua itu harus dilatih ya. Karena kalau nggak kayak gitu ya, kita nggak akan pernah dapat yang namanya tren panjang ini gitu. Bayangkan pada saat pergerakannya emang bullish banget gitu ya, kita udah keluar di hari kedua gitu ya, hari ketiga itu, sementara potensi dia masih jauh ke depan gitu ya, seperti itu. Mungkin dalam melatih itu sekali, 2, 3 kali atau 4 kali gagal gitu ya, artinya tadi udah kita profit 8%, akhirnya kita harus buang profitnya hanya 2%, nggak apa-apa gitu, tapi harus dilatih terus gitu kalau kita mau mengejar target yang lebih tinggi. Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak akan dapat yang namanya janji market pada saat dia mau fase bullish-nya lagi strong banget, dan kita bisa take profit yang lebih tinggi di atas gitu ya. Katakan seperti ini misalnya biasanya kalau market itu udah bikin bullish yang cukup yang udah terkonfirmasi, ini kan bullishnya sudah terkonfirmasi ya. Kita tinggal lihat biasanya teknikal koreksi pertamanya itulah dia meletakkan level support teknikalnya. Nah, mungkin trailing kita sekarang ada di sini ya. Pada saat dia besok mantul lagi ya, ekspektasi kita dia kan bikin higher lagi dari ini. Kalau kita masih mengejar target lebih atas. Jadi sekarang trailingnya kita letakkan di sini. Artinya kalau besoknya ternyata nggak naik ke atas dan dia breakout dua, ya udah kita harus buang di sini dan taking profitnya di sini. Nah, itu seni dalam membaca grafik itu seperti itu. Itu semua bisa dilakukan ya dari pengalaman, sering berlatih, sering melihat, belajar teori-teori dasarnya dulu, nanti tinggal diaplikasikan dalam bentuk realnya seperti apa gitu ya. Nah, ini yang saya bilang ya, kalau market itu yang mau lagi strong bullish, ada fase dia yang mengkoreksi, kemudian ada fase dia terkonsolidasi kan. Konsolidasi itu gini, dia pergerakannya mondar-mandir dalam range tertentu ya. Nah, ini kita tahu dia supportnya di sini sekarang gitu ya. Kapan dia berangkat lagi untuk bikin uptrend? Kalau dia tembus ini kan, jadi pada saat dia tembus ini ya artinya pola bullish-nya akan continue ke atas lagi seperti itu gitu. Itu mungkin ya. Jadi cara menarik support ya dia dari bottom ke bottom, dari bottom 1 ke bottom yang lebih tinggi, atau secara horizontal. Kemudian kebalikannya kalau menarik resisten dari level top ke top yang lebih rendah, ya kita tarik garis diagonal seperti ini, atau bisa menggunakan cara horizontal seperti ini ya. Di sini saya letakkan titik gitu. Mungkin itu ya. Ada lagi? Ya, oke, baik Pak. Mungkin ini tadi pertanyaannya untuk aplikasi chart itu yang digunakan apa ya Pak? Ya Pak, untuk aplikasi chart yang digunakan, kalau Pak Asrul sendiri menggunakan Metastock ya Pak? Saya Metastock ya. Ya, selain itu, TradingView juga bisa ya. TradingView ya. TradingView lebih mudah. TradingView.com juga, ini gratis ya. Ya, oke. Ya. Jadi ini udah terjawab ya Pak Dwi Jaya nih. Ini saya copy di sini ya, saya copy di sini. Kalau Metastock ini berbayar ya. Ini
berapa ya, 600.000 kalau nggak salah 3 bulan ya, sekitar 3 bulan ini. Tapi ini toolsnya paling lengkap gitu ya. Jadi tadi kan analisa teknikal itu ada 3 saya bilang ya. Belajar pola grafik. Dan pola grafik itu pola-pola bottomnya seperti apa, pola head and shoulder, pola apa namanya, rising weight segala macam, itu pola-pola grafik ya. Kemudian yang kedua pola candle, yang ketiga adalah indikator. Nah, di sini ada banyak indikator makanya sebenarnya. Nah, indikator itu sebenarnya fungsinya cuma 2 gitu ya. Membaca tren dan membaca pada saat dia osilator ya, artinya dia membentuk kalau dia berada dalam fase sideways ya kita gunakan osilator nggak apa-apa gitu. Kapan dia jenuh beli, kapan dia jenuh jual gitu. Seperti itu ya. Jadi banyak orang menciptakan indikator. Sebenarnya indikator ini adalah kalau lihat rumusnya itu nggak akan jauh-jauh dari yang namanya open high low close gitu. Open high close dari candle dari harga yang terbentuk gitu kan. Rumusnya macam-macam ya, orang bisa bikin kayak gitu ya. Artinya pilihannya banyak ya, pilihannya ini banyak. Dari 3 itu ya, dari kita terampil membaca pola grafik, terampil kita membaca candlestick, terampil kita menggunakan indikator. Dari situ mungkin kita rangkum, kita ramu bisa menjadi suatu metode atau sistem trading untuk diri kita gitu. Maka itu trading ini bukan cara cepat untuk kaya ya, tapi ini suatu perjalanan, suatu journey gitu ya, perjalanan sampai nanti emang kita ketemu karakter kita, sampai kita ketemu sistem yang sesuai dengan karakter kita sendiri gitu. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya udah cukup. Selanjutnya, bagaimana mencari saham uptrend, downtrend, dan sideways ya Pak? Ada metode yang bisa dipakai secara cepat? Mungkin lebih ke screening saham gitu ya Pak? Ya. Jadi salah satu indikator klasik yang sering digunakan orang itu moving ya, untuk mengidentifikasi dia bullish atau bearish gitu ya. Cuma kan dari bullish atau bearish kemudian menjadi konsolidasi itu yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu gitu. Tiba-tiba keperangkap kita dalam suatu fase konsolidasi kan gitu kan. Nah, maka itu yang kalau pakai moving ini indikatornya indikator trend following, istilahnya kalau dia emang bentuk tren ya udah kita ikutin aja sampai marketnya mengatakan bahwa trennya udah berbalik gitu. Kita nggak pernah tahu kapan dia bikin bullish. Cuma saya bisa kasih trik satu ya. Salah satu momentum bullish yang sangat bagus yang saya sampai saat ini saya yakinin dan itu selalu saya pakai dan selalu saya tunggu itulah pada saat marketnya sideways. Jadi saya menunggu, memang kalau dia sideways, saya nunggu dia breakout gitu loh. Kalau dia sideways-nya itu makin lama, itu biasanya momentum breakout ke atas itu lumayan jauh. Dan teman-teman nanti kalau udah mulai belajar grafik ya ketemu yang namanya pola-pola sideways seperti ini ya. Itu tandain aja batas atasnya di berapa, batas bawahnya di berapa. Ya udah, tunggu dia pecah ke atas gitu ya. Dan kalau dapat momentumnya pada saat dia breakout ke atas, itu bisa lakukan buy and hold ya, karena profitnya potensi gainnya biasanya cukup besar ya. Karena dia udah melewati fase sideways yang lama, makanya saya bilang kalau dia sideways atau konsolidasi makin lama, itu makin mentalnya ke atas itu makin bagus. Kebalikannya juga gitu, pada saat dia sideways-nya konsolidasi yang lama, kalau dia jadi breakdown, itu bearisnya pasti kencang gitu. Jadi salah satu untuk mengidentifikasinya, pertama dengan menggunakan indikator moving, kemudian menunggu melewati fase sideways atau konsolidasi ya. Gitu. Nah pola-pola chart itu nanti teman-teman juga harus belajar yang namanya pola rising wedge gimana, falling wedge gimana, itu pola-pola itu yang saya bilang tadi ada beberapa pola grafik yang perlu dipelajari juga. Gitu. Ya. Oh, betul. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih Pak. Mungkin untuk ke timing chart ya Pak. Kapan waktu yang pas digunakan? Yaitu menggunakan candle chart daily atau chart hourly nih Pak? Itu kembali ke target kita. Kita mau entry, mau trading jangka pendek, harian, atau untuk di keep 1-2 hari, atau untuk semi invest atau untuk long term gitu kan.
Itu karakter masing-masing gitu ya. Tapi kalau mau menggunakan ini untuk untuk trading jangka pendek, jadi gini, baca dulu gelombang besarnya di daily gitu kan. Wah, daily-nya lagi bullish nih. Oke, kalau lagi bullish, kemudian saya perkecil dalam time frame lebih kecil, hourly misalnya. Ya kan? Nah, hourly saya perkecil, udah. Nah, pada saat kita perkecil dalam time frame lebih kecil hourly, ya udah kita perlakukan aja sebagai hukum bullish bahwa marketnya daily-nya, major-nya lagi bullish. Artinya saya tunggu di level-level support di hourly untuk ada pola pantulan saya buy. Gitu kan? Jadi selama kita lihat gelombang besar yang masih bullish, kita perkecil dari gelombang pendek dalam 1 jam, 2 jam, atau 4 jam, grafik 4 jam juga ada ya, biasanya ada yang ngasih tampilan seperti itu, atau 2 jam ya, atau 30 menit. Ya udah kita pakai hukum bullish saja. Pada saat dia emang terkoreksi, saya nunggu buy-nya adalah di level support, di level supportnya untuk melakukan posisi buy gitu. Itu untuk trading jangka pendek ya, tapi kalau untuk trading jangka menengah ke atas ya gunakan time frame yang daily juga bisa lebih bagus gitu ya. Betul. Baik. Jadi disesuaikan dengan ini ya, trading plan sendiri, enaknya trading jangka pendek atau jangka panjang. Tentukan sekali ya Pak. Ya. Terus gini, mungkin kita pokoknya mau dibikin trading itu sistem trading itu aturannya itu diperjelas dari kalau nanti ke depannya bisa bikin aturannya lebih jelas, itu lebih bagus gitu ya, artinya terdefinisi dengan jelas kondisi market seperti apa, saya mau entry ya itu harus bisa didefinisikan sendiri gitu ya. Tapi kalau mau buat harian ya misalnya gini, pada saat kita udah dapat konfirmasi untuk entry buy gitu ya, misalnya ini gitu ya, misalnya ini atau ini ya, atau ini juga gitu ya. Wah, ini udah ada pola pantul. Nah, cuma kan saya tahu nih, ini tanggal 30 Agustus ya, 2021 ya. Pada saat kita entry di akhir sesi ya, ini mungkin ada tips dari saya ya, kalau mau entry itu lebih bagus di sesi 2 sampai akhir penutupan gitu. Karena biasanya sentimennya udah mulai stabil di situ kan. Kalau pagi di sesi awal tuh terlalu banyak noise, terlalu banyak euforia market biasanya di situ kan. Nah itu biasanya agak volatil gitu loh, ya kan. Nah kalau udah mulai stabil di sesi 2, biasanya dari awal sesi 2 buka sampai akhir penutupan itu udah mulai kebaca tuh arah berikutnya tuh kemana untuk besoknya gitu. Itu mulai stabil, nah itu buat entry bisa. Jadi kita asumsikan aja kita mau entry di menjelang penutupan market ya, katakan tanggal 27 ini. Wah ini ada pola pantulan nih. Pada saat kita mau entry ini, kita harus lihat kan, resisten terdekatnya di berapa. Kita lihat aja di sini gitu kan. Yang tadi saya bilang kan, resistennya bisa diambil secara horizontal maupun secara diagonal. Kalau resisten terdekat di sini ya, wah potensi saya cuma di sini nih, 6179 ya. Ini lepas dari sahamnya apa ya, ini cara bacanya sama sebenarnya. Ini adalah tampilan grafik IHSG. Wah ini saya mau buy di sini nih. Cuma pada saat saya buy ini, kira-kira potensi naiknya sampai berapa? Wah resisten terdekatnya sampai sini nih. Kalau dia berbalik ke arah, berapa risiko saya? Wah cukup jauh di sini kan. Artinya kita hitung, kalau risk rewardnya terlalu jauh, ya mendingan no entry gitu. Ya kan? Kita hanya mau entry, jadi bisa masukkan dalam aturan sistem trading Bapak Ibu juga ya. Kita hanya mau entry, katakan kalau ada potensi risk rewardnya lebih besar gitu. Artinya potensi risknya kecil, rewardnya bisa lebih besar, bisa 1/2, 1/3. Artinya kalau kita mau ambil risiko 2%, kita harus bisa capai target profitnya 4% ke atas gitu. 1/2 ke atas. Jadi kita harus lihat pada saat entry itu, jadi supaya teman-teman nggak ke bawah hanya dengan alur dari price action harga aja gitu. Kadang-kadang kalau lihat price action bid offer kan, wah kelihatan mau naik nih, gitu kan. Tapi kita nggak lihat, wah potensi naiknya kira-kira gimana ya. Sementara marketnya lagi di mana gitu. Kalau lihat dari sini kan kelihatan bahwa ini sebenarnya dari masa konsolidasi kan, karena udah kebentuk resist di sini dan support di sini gitu. Sementara harga di tengah-tengah. Nah kalau harga di tengah-tengah, peluang dia naik peluang turun itu kan 50-50 gitu kan. Gitu. Jadi kita mau cari potensi profitnya kira-kira di atas 50%, nah ya udah tunggu aja dekat support sini kan. Dekat support sini kita tunggu gitu baru entry. Karena kalau di sini dia mantul, ya bagus. Tapi kalau di sini gagal, risiko kita kecil gitulah. Simpelnya seperti itu.
kalau di range tengah-tengah mendingan tunggu gitu Tunggu sampai gitu ya, benar-benar Pak. ya, karena kalau fase konsolidasi itu emang kadang cukup menyakitkan gitu. Kelihatan dia mau naik, mau bullish, ternyata belok balik lagi, gitu kan. Sementara risikonya cukup jauh di sini kan. Kalau kita hitung dari sini kan cukup jauh nih, dari high ini ke sini ini cukup jauh kan. Gitu loh. Sementara potensi gainnya resisten terdekat di sini, gitu kan. Seperti itulah. Jadi emang seni membaca grafik itu seni ya, perlu ketelitian, perlu di plototin setiap hari ya untuk mempelajari, pelan-pelan aja belajar gitu. Sambil simulasi dulu ya, simulasi artinya forward test ke depan setelah belajar nanti analisa candle itu seperti apa ya. Jadi indikasi dia. Jadi kadang gini, orang udah tahu nih fase konsolidasi, ada yang konservatif udah mau nebak duluan gitu dari bawah ini bakal naik gitu ya. Mungkin dia punya pandangan lain gitu, nggak apa-apa. Selama dia tahu resikonya di berapa gitu aja. Jadi kita mau masuk market itu harus tahu dulu potensi risiko yang kita ambil itu berapa kalau kita salah. Tapi kalau benar ya udah, artinya dia bisa dapat harga di bawah kan gitu kan. Nah ini sebenarnya kalau menurut saya ini pola ini berulang di sini nih. Dan ini masih gagal gitu. Tanggal 30 ini masih gagal. Jadi gini, ini naik dari rebound, koreksi, dia coba tembus ini kan. Tapi ketarik lagi sini, ini masih gagal. Ini hampir sama nih pola ini. Dia coba rebound lagi, naik. Nah, di sini jadi ini. Nah, di sini ini jadi. Ini sebenarnya konfirmasi di sini pada saat. Jadi gini. Kalau kita dapat, ini kan konfirmasi hampir sama ya. Kita entry di sini ini hampir sama nih kalau teman-teman nanti bisa perhatikan ya. Ini dia rebound dari bawah. Sementara kita udah tahu ya, resisten di sini, bottom di sini ya. Jadi potensi kita kalau kita mengejar buy di sini adalah target ke sini dulu kan, 6263 ini kan. Nah, di sini dia masih berfluktuasi. Di sini udah dapat pola pantulan ke atas, ternyata gagal, ya kan? Oke, nggak apa-apa, kita kalah sekali nggak apa-apa gitu ya. Tapi harus kita ikutin terus ini gitu. Jangan sampai kita kehilangan momentum dia breakout nanti ke atas gitu loh. Jadi artinya mungkin di sini kita beberapa kali salah dan kita cut loss pendek. Tapi kalau kita konsisten ikutin terus ya, misalnya ini kan pola tanggal 29 ini hampir sama lagi dengan ini. Kita ikutin lagi dan ini mendapatkan gain yang cukup besar untuk menutupi resiko ini kan, kerugian yang di sini yang kita derita di fase-fase konsolidasi. Tapi kalau menurut saya sih, kalau masuk fase konsolidasi itu lebih baik hindari untuk trading yang agresif ya. Dan kalau mau ngetes market di fase konsolidasi ya jumlah lotnya dikecilin aja gitu. Nggak usah terlalu ambil risk gitu. Tunggu benar-benar kalau emang dia lepas dari fase konsolidasi ini, ya kita kalau mau nambah lotnya nggak apa-apa gitu. Karena kita udah, ini cukup konfirmasi cukup valid ya. Artinya tadi saya bilang momentum breakout-nya setelah melewati fase konsolidasi ini, momentum breakout-nya itu atau momentum bullish-nya memberikan potensi gain yang besar gitu. Mungkin itu Mas Gavin ya. Ya, oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini dari Pak Alexander ya. Izin bertanya, dalam kondisi market seperti ini, strategi trading apa yang memiliki potensi cuan cukup menantang nih? Misalkan dari scalping, swing, atau long term ya Pak, untuk dividend hunter? Mungkin kalau ini kan masuk strategi ya. Kalau saya strategi misalnya gini, Bapak Ibu misalkan punya modal awal 50 juta nih, Bapak Ibu bisa lakukan experience gitu ya, misalnya 50% saya mau tempatkan untuk trading jangka menengah ke atas lah gitu, artinya semi invest ke atas gitu ya. Dan 25% saya gunakan untuk day trading atau scalping, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau mau kombinasi seperti itu bisa ya. Cuma ya tetap sekali lagi, kalau mau scalping atau mau day trading harus semuanya kembali ke aturan gitu. Artinya metode scalpingnya seperti apa, rules scalpingnya seperti apa gitu kan. Maka itu kalau mau scalping gunakan grafik atau pola candlenya atau time frame-nya yang lebih kecil. 1 jam atau 30 menit gitu. Jangan gunakan harian. Kalau gunakan harian nanti risknya terlalu jauh kan. Kalau scalping itu kan biasanya risk-risknya kecil kan.
risknya paling 2-3% ya. Artinya kalau dia berbalik arah udah 3% buang gitu kan. Itu gunakan time frame yang lebih kecil. Nah, yang cukup menantang ya, semuanya sebenarnya cukup menantang ya. Semua sistem trading itu menantang. Gini, kalau untuk yang tadi saya bilang kan, karakter orang kan beda-beda. Ada orang dikasih sistem trading yang long term, tapi dia nggak cocok sama karakter dia. Begitu harga benar, dia buru-buru keluar gitu loh. Kan nanti nggak cocok gitu kan. Jadi nggak bisa dipaksain gitu. Yang namanya sistem trading itu pada akhirnya muncul dari pengalaman kita sendiri, dari hasil kita mengamati, dari hasil kita aktivitas trading sehari-hari, sehingga kita buat aturan, terus kemudian kita benahi lagi ya, kita sempurnakan lagi aturannya, mana yang kita langgar, mana yang kita harus sempurnakan. Nah itu nanti akhirnya kita ketemu sendiri itu gitu loh. Nah kalau untuk long term itu ya, saya pikir kalau mau long term, Bapak Ibu harus, yang tadi saya bilang, pelajari atau ketahui ya fundamentalnya seperti apa. Karena harga itu kan, kalau harga-harga saham blue chip kan nggak akan jauh dari fundamentalnya kan. Nggak akan bisa jauh dari fundamentalnya. Jadi pelajari dulu fundamentalnya, kenali fundamentalnya, terutama komponen-komponen PE-nya atau VBP-nya gitu ya. Kemudian kira-kira ada corporate action apa di saham ini untuk tahun ini gitu kan. Kemudian yang utama adalah tahu dulu fair value-nya berapa ini saham gitu. Terus sekarang harga marketnya berapa? Apakah dia kemahalan atau dia udah terdiskonnya udah berapa persen? Kalau diskonnya udah cukup lumayan, mungkin kita bisa melakukan akumulasi di situ atau mulai melirik ke teknikalnya. Oh, nanti di suatu kondisi seperti ini saya baru entry gitu. Seperti itu ya. Jadi kombinasi antara fundamental sama teknikal, bukan berarti 100% teknikal itu lebih unggul dari fundamental, enggak gitu. Fundamental juga enggak 100% lebih unggul dari teknikal. Betul. Jadi semuanya dikombinasikan ya Pak, termasuk ya, kombinasi story, berita, news gitu ya Pak. Ya, tapi kalau mau murni pure teknikal aja bisa gitu, tapi harus ya pelajari semuanya gitu ya. Pola-pola karakteristik dari sahamnya pelajarin gitu ya. Ya, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena mengingat waktunya udah cukup lama. Ya. Untuk investasi jangka panjang nih Pak, misalkan 3-5 tahun nih, apakah harus tetap di set cut loss-nya Pak? Dan berapa range cut loss untuk investasi tersebut? Kembali ke yang tadi namanya saya bilang trading system, ada satu komponen namanya manajemen risiko ya. Risiko itu kita tetapin di awal dulu gitu loh. Risiko itu di awal, jadi bukan pada saat kita melihat harga kelihatan mau naik, kita entry, habis itu baru berhitung risiko, enggak. Lebih bagus ya, karena ini trading ini masalah habit gitu ya, masalah kebiasaan. Kalau kita sekali melakukan satu kebiasaan yang buruk, itu akan kecenderung berulang nantinya gitu. Maka itu kalau Bapak Ibu baru mulai ya, saya pikir lebih bagus ya mulai coba pelan-pelan belajar ya dan mendisiplinkan diri dengan apa yang dengan nanti Ibu pada saat mau entry itu di kondisi apa Ibu mau entry, Bapak Ibu mau entry, terus kalau salah mau ambil risknya di berapa gitu. Itu ditentukan di awal. Mau dia sistem tradingnya scalping, mau day trade atau mau invest, tetap yang namanya trading plan atau taking risknya itu di awal gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, ini saham SMBR tadi. Ini kan salah satu saham blue chip juga gitu ya. Nah, banyak analis fundamental memang bilang fair value-nya di sekitar 10.000-an ya, 9.000 sampai 10.000 lah. Ada yang bahkan yang optimis 11.000 gitu kan. Sementara dari 10.000 yang dia bentuk November, ini jatuh terus kan, turun. Jadi artinya ini saham sudah mulai terdiskon cukup jauh gitu kan, cukup jauh. Jadi artinya kalau mau sekarang harga di 73.50, katakan sekarang kita mulai melirik SNGR kan gitu kan, kita yakin kita dapat info bahwa secara fundamental ini kinerjanya sudah terdiskon gitu, artinya harganya sudah terdiskon cukup jauh ya. Nah dari grafik kita lihat historikalnya dia pernah bikin bottom down 5.50 gitu kan. Nah sekarang dari sini ke sini ini berapa persen gitu loh, artinya kalau kita mau ngejar ke target sini, potensi risiko kita kan ke sini kan, sebenarnya terlalu jauh kan. Tapi kalau mau diperkecil ya kita ambil risikonya aja di sini gitu. Artinya kita mulai percaya secara teknikal juga ini udah ada mulai pembalikan arah dan ini udah ada pola divergen ya. Ini pola divergen itu juga salah satu pola grafik yang
cukup valid ya untuk terjadi pembalikan tren gitu, dan ini sudah terjadi pola reversal gitu. Nah, kalau kita mau entry di sini, wah saya kalau ambil risiko ke sini kejauhan, ya udah letakkan stop loss-nya di sini ya, di 7125. Artinya kalau kita mau ngejar target ke fair value-nya di sekitar 10.000 ke atas ya, 10.000 sampai 11.000 ya, ini kita letakkan di sini ya stop loss-nya gitu, 7125. Bukan berarti tadi nantinya pada saat dia breakdown ini cut loss terus kita tinggalin gitu ya. Artinya kalau mau konsisten ya ikutin terus gitu loh. Kalau kita mau lakukan trading atau invest di SMGR nantinya gitu kan. Karena bisa jadi berikutnya itu baru jadi gitu. Jadi bukan pertama pada saat kita entry langsung cuan, enggak. Kadang-kadang dikasih cut loss dulu tapi nanti polanya berulang lagi ke atas, berikutnya muncul lagi, kita nggak berani entry. Nah itu yang jeleknya kadang-kadang di situ kan, sehingga kita kehilangan momentumnya. Maka itu batasin risiko sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu ya, nggak usah terlalu banyak ambil risiko ya, paling ideal ya sekitar 3-5% gitu ya, jangan sampai lebih dari itu, karena kalau risiko sampai lebih dari 10%, 20% itu susah untuk membalikannya lagi ke awal, itu susah gitu. Tapi kalau risikonya cuma 3-5% itu ya cepat untuk membalikin jadi profit lagi cepat gitu. Jadi menjawab pertanyaan. Ya, berarti selain teknikal untuk menentukan entry disesuaikan juga dengan money manajemennya gitu ya Pak? Iya, yang tadi yang saya bilang tadi di komponen mau dicicil atau mau all in gitu ya Pak? Itu ya. Balik lagi. Tadi komponen di dalam kita membuat satu sistem trading itu tadi kan ada satu komponen adalah manajemen risiko dan manajemen uangnya. Ya, baik. Mungkin sebagai penutup nih Pak, untuk stock pick minggu depan nih, kira-kira ada apa nih saham yang bisa kita watchlist? Itu Pak. Kalau SMGR masih menarik ya, karena secara teknikal dia udah ada pola divergen di sini. Pola divergen ini salah satu pola reversal trend yang istilahnya tadi bearish bisa jadi bullish ya. Divergen itu artinya kita gunakan ini salah satu indikator. Di sini saya pakai MACD ya. Di sini bottomnya ini naik gitu. Sementara harganya bottom ke bottomnya turun. Jadi dia bentuknya bersilang gitu ya. Itu salah satu konfirmasi cukup valid ya. Dan ini pernah saya lihat di Unilever itu waktu itu. Ini sebenarnya munculnya di sini. Jadi kadang-kadang divergennya udah muncul di sini, tapi harga masih di bawah nih kan. Ya, artinya ya misalnya muncul di sini ya. Di sini udah muncul. Udah kita buy di sini. Tapi kan kita tahu di sini support kan. Jadi nanti kalau dia tembus ya udah kita buang aja dulu gitu kan. Jadi kita ambil sedikit. Ya itu kembali ke ini orang gitu. Sama dia mau menerapkan strategi, udah muncul di divergen nih. Kalaupun di bawah ke bawah saya mau averaging down gitu kan. Averaging down ke bawah. Karena saya yakin di divergen ini pasti balik ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada orang yang saya mau ambil risk kecil aja, kalaupun divergennya masih belum jalan, belum matang, ya udah saya cut loss dulu sini gitu. Nggak apa-apa, nanti saya ambil lagi di sini kan. Kalau saya ada pola pantulan di sini, saya ambil lagi, dan kita udah yakin ada divergen, ya udah tinggal kita hold. Targetnya akan bertahap ya. Pertama, kemarin target di sini udah hit ya, 7525 udah hit. Dan ini sekarang masuk sideway lagi, tinggal nunggu dia breakout 7525, kita bisa follow lagi untuk kejar target lebih tinggi. Dan kalau bisa dilihat, ini SMGR berpotensi membentuk pola inverse head and shoulder ya Pak, di bawah ini. Ini udah ada headnya ya, ini udah shoulder kiri ya, cuma masih belum terkonfirmasi ya, tunggu dia emang breakout 7525, makanya kemarin dia berhenti dulu kan, 725 dia hit ya, sideway dulu nih 3 hari kan. Nah sekarang sideway ini kan bisa aja terjadi dia downtrend lagi kan. Nah, kita tandain supportnya 7125 aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Nanti 7125 dia breakdown, ya udah kita harus stop loss dulu gitu kan. Nanti tunggu dia pola pantul lagi, karena mungkin bisa jadi dia di sini bikin lowest lagi di sini, tapi di sini kita udah dapat support line gitu ya. Artinya mungkin target turunnya bisa membentuk support lagi di sini ya, sekitar 7.000 gitu ya. Gitu. Kemudian apa ya? Kalau saya lihat IHSG dulu ya. Kalau IHSG penutupan Jumat sih masih oke ya. Artinya gini. Ini sekilas ya, mungkin 5 menit saya ulas ini. Ini juga fase konsolidasi nih kan. Indeks kita dari bulan November nih mondar-mandir di sini kan, tapi tetap terjaga di sini dari 6480 lah bawahnya kan sampai 6754 bolak-balik di situ kan. Nah, yang tadi kembali saya bilang pada saat dia breakout itu layak kita percaya dia akan membentuk suatu
tren baru lagi ke atas ya, dan ini kelihatan gitu. Walaupun trennya masih tren pendek, tapi dia langsung koreksinya terjaga di sini. Sebenarnya secara teknik, secara teoritis, koreksi atau pullback-nya adalah ke 6754. Marketnya ngasih lebih ke sini, cuma di sini kan kita dapat pola pantulan juga gitu kan. Ini kan pola pantulan seperti ini, pola pantulan gitu. Jadi bisa buy di sini, target lagi ke sini. Nah, dari penutupan kemarin dengan candle hijau seperti ini, saya optimis Senin masih bisa bikin cetak all time high lagi ya untuk indeks gitu. Dan saham-sahamnya mungkin masih mix ya, antara beberapa saham blue chip itu ada yang kayak kemarin yang mendongkrak ini kan saham BBNI, BCA ya, BBNI sama BCA sempat juga mendorong itu ya. Sebentar yang lain enggak. Tapi yang kemarin cuma saya lihat ini yang cukup mendorong indeks kita tuh Antam ya. Nah, ini Antam kemarin rally-nya bagus. Saya di ulasan morning briefing udah kasih rekomen nih Antam di bawah ini untuk buy gitu ya. Jadi gini, kita nggak bisa nebak bottom, harga itu turun misal lagi downtrend gitu ya, mau berhenti sampai berapa kita nggak bisa nebak gitu. Paling kita hanya lihat beberapa historical supportnya aja. Oh, ini ada 1720 nih support berikutnya gitu kan, sebelum dia pada saat dia turun ini. Oh iya, kita tunggu di sini 1720. Tembus 1705 sih, cuma kan abis itu mantul gitu kan. Wah, ini technical rebound gitu. Jadi Bapak Ibu harus kenal juga kalau udah fase downtrendnya itu atau bearish udah firm, technical rebound pertama itu pasti false gitu, fail ya. Itu hanya sesaat dan ketarik lagi. Nah, pada saat ketarik ini kan tendensi dia bisa melanjutkan untuk beli down ini lagi, tapi ternyata enggak, dia bikin cluster di sini ya, sehingga terbikin support. Kapan timing entry-nya lagi? Kalau saya bilang sih timing entry-nya di sini tanggal 10 bulan 2 dan risikonya adalah di bawah support line ini. Selama dia fluktuasi atau terkoreksi lagi nggak tembus ini, kita masih hold gitu ya. Dan ini fase entry berikutnya lagi adalah di sini. Setelah dia melewati sideways ini dia breakout. Ini pola paling bagus nih di tanggal 17 nih. Jadi Bapak Ibu nggak usah selalu berpikiran harus beli di paling bawah dan jual paling atas, itu paling susah. Kita mau beli di harga lebih tinggi juga selama dia terkonfirmasi, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau nebak-nebak bottom, lebih baik hindari gitu. Mendingan tunggu marketnya mengasih konfirmasi sendiri ke kita bahwa wah ini saya udah bottom dan ada peluang saya untuk rebound, ya udah gitu. Seperti itu Pak. Oke, baik. Mungkin sedikit info ya bagi Bapak Ibu semua yang belum membuka aplikasi Blue Chip, itu Pak Asrul setiap hari mengupdate untuk pilihan sahamnya ya, pick of the day itu di aplikasi Blue Chip. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa melihat saham-saham pilihan atau saham-saham rekomendasi dari Pak Asrul ya, yang untuk di menu pick of the day itu. Nah, untuk satu lagi nih Pak, mungkin kasih stock pick satu lagi nih Pak. Tadi kan udah SMGR, Antam, dan satu lagi mungkin. Buka ini juga saya cermati ya, buka ini ya. Buka ini udah ada indikasi inverted hand shoulder juga ini gitu. Shoulder ya. Ini kan downtrend ya, downtrend, ya. Di sini dia tembus lagi downtrend kan, cek. Nah, di sini nih, ini satu pola cukup bagus nih seperti ini ya. Saya lupa namanya karena saya nggak itu apa juga nama pola candle, tapi saya tahu ini ada pola pantulan gitu. Ya, ini bisa bilang boleh sarami, terserah gitu ya. Tapi begitu di ini konfirmasi hijau, ya ini valid gitu. Kita ikutin gitu. Dan risiko kita adalah di bawah 314 kan. Nah, sekarang dari pola grafik kita udah lihat nih, ini bisa jadi head gitu. Ini jadi head ya, inverted hand shoulder nih jadinya. Ya kan? Ini shoulder kirinya, ini shoulder kanan di sini kan. Tinggal nunggu konfirmasi dia breakout dari ini. Jadi teman-teman lihat ya, pada saat dia mantul itu pasti dia akan ngejar support yang pernah dia tembus itu kan. Itu namanya pullback itu seperti itu kan. Kan support ditembus ke 408 nih. Tembus kan target kita kalau mau ambil bottom fishing di sini ya target ke sini aja dulu gitu kan. Nah, sekarang lagi konsolidasi di sini nih. Jadi ini perlu dicermati untuk ke depan ya. Nanti pada saat dia nanti breakout dari 408 itu akan terjadi reversal trend untuk buka gitu. Buka. Kalau dia paksa balik ke bawah, mendingan tunggu dia bikin pola pantulan di atas 314 ya. Saat ini saya anggap 314-nya adalah level bottom. Ya, oke.
Baik, mungkin ini sekali lagi nih waktunya udah hampir 2 jam ya. Lagi-lagi Ya, waktu yang membatasi kita ya, Pak. ya nggak berasa ya. Ya nggak terasa udah 2 jam nih. Materinya yang disampaikan juga sangat-sangat apa ya, full daging gitu ya, Pak. Insightful Ya, banget nih untuk hari ini. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Asrul yang udah ya, membawakan materinya dengan baik dan juga untuk Bapak Ibu semuanya yang telah berpartisipasi di acara hari ini gitu ya, Pak, Bapak Ibu semuanya. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang belum, membuka akun Blue Chip, itu bisa langsung, download aplikasi kami di Google Play Store atau di App Store yang, namanya Blue Chip Ciptadana, logonya biru. Jadi Bapak Ibu semua bisa open rekening, kemudian memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Blue Chip. Itu mungkin, siang ini segitu dulu ya, Pak. Saya ucapkan terima kasih ya, Pak. ya, sama-sama Mbak Davin. Ya, oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, selamat siang, sehat-sehat selalu.